dan mungkin saya tidak berpanjang-panjang untuk teman-teman yang belum mengenal Suara Kebebasan. Kami adalah portal yang mendorong gagasan kebebasan, prinsip-prinsip libertarian. Bisa langsung cek di suarakebebasan.or.id. Saya persilakan langsung kepada Haikal untuk memulai acara ini. Selamat berdiskusi dan semangat. Silakan Haikal. Thank you. Thank you Mbak Dina tadi untuk perkenalannya, dan thank you banget ke Mas Afeng sudah bersedia hadir di diskusi kita kali ini. Tema kali ini yang akan kita diskusikan itu tentang dampak pandemi ya, khususnya globalisasi dan proteksionisme. Di beberapa negara, pemimpin-pemimpin yang nasionalis, yang proteksionis seperti Trump misalnya, itu naik ke kekuasaan, menjadi kepala negara, menjadi kepala pemerintahan. Terus juga kita kenal juga karena Brexit, keluarnya Inggris, Britania Raya dari Uni Eropa pada tahun 2016 lalu. Nah, jadi kesan negara-negara di dunia ini sekarang makin bergerak ke arah proteksionisme. Nah, yang kita lihat apakah memang dampak pandemi corona yang masih ada sekarang ini, gimana dampaknya? Apakah akan semakin memperparah proteksionisme tersebut, atau justru semakin membawa negara-negara ke arah yang lebih globalized, ke arah lebih globalisasi. Untuk itu kita undang dari ADB, Asian Development Bank, Mas Ari Perdana sebagai pembicara di diskusi kali ini. Ini tanpa panjang lebar akan saya persilakan ke Mas Ape. Dipersilakan Mas. Oke, makasih Haikal, Dinda, teman-teman. Iya, sebenarnya saya nggak nyangka ada Mas Ari sama Polta. Kalau mereka benar-benar berdua ada, saya tadinya mau bilang mereka aja yang presentasi, saya dengerin. Udah ada gilirannya, Pak. Udah ya. Ya udahlah. Ini harus pertama ada disclaimer nih. Saya bukan lagi trade ekonomis sebenarnya setelah udah beberapa tahun terakhir. Jadi untuk data-data yang kalau mau verifikasi angka-angka silakan, ada Mas Aryo, ada Poltak di sana. Tapi mungkin saya sifatnya ngasih pengantar lah buat kita diskusi nanti ke poin-poin poin-poin diskusi yang bisa kita gali lebih dalam lagi. Ada 4 atau 5, mungkin 5 poin lah yang mau saya elaborate. Yang pertama, topik besarnya kan ya trade, tapi sebenarnya kalau kita bisa lebih perluas adalah hubungan antar negara, kerjasama antar negara di era pandemik dan setelah pandemik ini. Tapi mungkin kita mulai dari yang pertama, tren perdagangan internasional satu dekade terakhir lah. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana perkembangan sementara ini, perdagangan internasional di era pandemi. Nah, yang kemudian poin 3, mana nih catatannya? 3 kemana nih? Oke, yang ketiga adalah ya tren yang tadi sempat Haikal bilang, yaitu proteksionisme dan lain sebagainya. Tapi mau saya kaitkan juga dengan setelah pandemik ini, bagaimana sebenarnya global cooperation. Nah, mungkin saya mau ambil poin global cooperation, saya mau ambil satu isu, yaitu perkembangan vaccine development, karena ini akan menjadi test case ya ke arah mana nanti kerjasama antar negara setelah ini, saat ini dan setelah ini, karena ada banyak isu terkait hubungan kerjasama antar negara dan antar lembaga yang sebenarnya adalah mikrokosmos dari global world order kalau kita masuk dari isu vaksin. Oke, kalau saya mulai dari poin pertama. Nah, jadi kalau kita lihat datanya dari mulai 2000 satu dekade terakhir dari tahun 2010-an. Ya mungkin ini sudah didorong dari global financial crisis tahun 2008. Sebenarnya perdagangan internasional, trade in goods itu bukan stagnan, menurun atau at least stagnan. Jadi kita ngelihat trade itu naik pesat dari 70-an, 80-an, 90-an, bahkan 2000-an awal. Perdagangan internasional kita lihat dari ekspor dan impor, volume ekspor dan impor di seluruh dunia itu meningkat. Nah, tapi memasuki 2010-an itu kok kayaknya stagnan. Nah, dan import growth ini, pertumbuhan dari impor dan ekspor growth itu di semua region di dunia itu turun, kecuali di Afrika. Ya, Afrika itu mungkin East Asian Miracle di tahun 90-an, atau Cina di akhir 90-an, jadi negara-negara yang
dari mulai miskin, mulai memasuki transisi menuju negara yang lower middle income. Nah, di situ di daerah di kawasan meningkat. Yang lain itu sebenarnya turun. Turun itu artinya dekade 2010-an dibandingkan dengan dekade sebelumnya. Your internet connection is unstable. Tapi masih kedengeran nggak? Masih, Mas. Oke, moga-moga nggak hilang. Jadi kalau pakai jargon itu istilahnya growth trade nexus itu kayak kita mengalami penurunan. Kalau dulu ada kaitan antara pertumbuhan income negara-negara dengan volume trade. Kalau sekarang kok kayaknya nggak, korelasinya nggak sekuat dulu. Nah, ada pertanyaannya adalah kenapa nih? Ini ada beberapa hipotesis lah. Ini hipotesisnya ya belum seberapa itu terkonfirm ya belum tahu. Kita mesti lihat datanya yang saya memang minta maaf nggak nyiapkan. Sengaja juga sih nggak nyiapkan lah biar nggak terlalu banyak ngomongin angka. Dan kelihatannya kita nggak bisa point out bahwa hanya ada satu alasan kenapa trade itu stagnan atau menurun. Mungkin itu adalah gabungan dari beberapa faktor dan faktor itu juga saling saling menyebabkan ya. Nah, yang pertama adalah kita melihat memang volume trade Cina dan Eropa itu menurun. Kalau Eropa itu salah satu alasannya ya krisis lanjut imbas dari krisis global, lalu negara-negara juga banyak yang krisis utang dan lain sebagainya. Ekonomi negaranya juga tidak tidak se-bright tahun-tahun sebelumnya. Ya memang jadinya demand untuk trade di Eropa juga memang berkurang. Nah, Cina itu yang menarik karena pertumbuhan trade dari tahun 80-an, 90-an, 2000-an tuh bisa dibilang ya faktornya adalah Cina. Cina yang transisi dari negara miskin menjadi negara makmur, dia perlu banyak input buat industrinya, manufacturing-nya untuk diolah lagi menjadi barang-barang konsumsi yang harganya murah. Nah, tapi ketika Cina bisa membangun industrinya, mereka udah mulai perlahan-lahan mensubstitusi foreign input kepada domestic input. Nah, jadi Cina yang dulu menjadi driver of trade sekarang menjadi salah satu driver of declining trade. Nah, yang kedua, kalau kita ingat kembali ke teori perdagangan internasional kan kenapa negara-negara itu berdagang? Ya karena ada teori comparative advantage. Ya teori absolute advantage adalah benar-benar yang satu negara bisa menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh negara lain, tapi negara itu nggak bisa menghasilkan. Ya, teori comparative advantage adalah dua negara bisa menghasilkan barang yang sama, tapi dengan cost yang berbeda. Nah, disitulah timbul comparative advantage. Dan comparative advantage salah satu sumber utamanya adalah upah pekerja. Nah, upah pekerja di negara-negara berkembang itu belakangan makin naik. Jadi banyak negara berkembang termasuk Indonesia mulai kehilangan comparative advantage-nya dari segi upah. Ya Cina juga. Cina tahun 80-an jadi negara yang upah buruhnya sangat murah. Tapi sekarang Cina upah buruhnya sudah, meskipun produktivitasnya tetap tinggi ya, tapi secara umum upah buruhnya tidak lagi sekompetitif tahun 80-an. Jadi kehilangan comparative advantage, negara-negara maju di Eropa dan Amerika mungkin mikir, ya saya nggak lagi menguntungkan untuk beli barang dari Asia Tenggara atau dari Asia Timur. Ya, mendingan kita produksi di dalam negeri atau ya cari yang dekat-dekat lah. Ya, mungkin ke Honduras, ke Guatemala yang dekat dan Meksiko. Nah, dulu trade itu meningkat. Salah satunya adalah biaya logistik yang juga kompetitif. Jadi selain upah buruh juga biaya logistik. Nah, belakangan biaya logistik itu tidak lagi murah atau at least tidak secara real tidak semurah dulu. Ya banyak alasan, dan tapi alasan utama adalah kita ingat ada masalah security, global security, lalu dulu ada masalah pembajakan bajak laut di rute-rute utama kapal. Ya artinya mendorong biaya asuransi naik, lalu biaya tambahan untuk security dan lain-lain, yaitu membuat logistics cost tidak lagi sekompetitif dulu. Apakah ini permanen? Kita nggak tahu ya. Tapi walaupun ada yang mulai berspekulasi ketika kutub utara esnya udah mulai mencair, dulu kutub utara hanya bisa dilewatin paling banyak 3 bulan dalam setahun. Tapi mungkin sekarang bisa 8 bulan dalam setahun, kapal-kapal itu bisa lewat, tanker. Mungkin itu nanti bisa menjadi rute baru yang menurunkan logistics cost. Nah,
Lalu itu yang kedua, yang kedua dan yang ketiga, biaya terkait dengan buruh, upah pekerja dan biaya logistik. Lalu faktor yang keempat adalah beberapa perubahan dan kemajuan di bidang teknologi, digitisasi, otomatisasi. Jadi kalau digitisasi misalnya, kalau misalnya dulu orang mau beli sebuah barang yang terkait sama desain, misalnya mesin, yaitu harus beli semuanya, ya desainnya, tapi mesinnya juga dibuat langsung di pabriknya, lalu kemudian diimpor. Tapi sekarang orang bisa hanya beli desainnya aja. Nggak perlu beli barang jadinya. Dia beli desain, lalu ada teknologi 3D printer yang bisa membuat orang nggak harus mass product, bisa di-customize dan hanya bisa cukup 1 atau 2 unit, nggak perlu beli bulk 100 unit kayak dulu. Dan perubahan teknologi kayak gini juga membuat international trade menjadi turun, urgensi untuk melakukan international trade menjadi turun. Dan tapi di sisi lain yang berkembang adalah trades in services, yaitu tadi yang dibeli adalah bukan barangnya, tapi jasanya, berupa jasa desain atau jasa konsultansi jarak jauh, bagaimana membuat barang-barang atau produk-produk tertentu tanpa perlu mengekspor atau mengimpor barang jadi. Nah, ya semua perubahan ini, biaya pekerja, biaya logistik, lalu digitisasi, otomatisasi, dan lain-lain membuat yang namanya global value chain itu juga regrouping, atau reshaping atau regrouping. Nah, 90-an, 2000-an, salah satu yang mendorong trade internasional adalah yang namanya global value chain. Orang bikin mobil, ya barang-barangnya itu bisa dari 10 negara atau bahkan 50 negara. Joknya dari mana, komponennya dari mana, komputer juga begitu. Handphone juga kan awal-awalnya begitu, parts-nya ada datang dari negara-negara lain. Nah, salah satu yang mendorong GVC itu lagi-lagi ya Cina. Nah, tapi kemudian dengan perubahan ini semua, jadi global value chain mulai regrouping, reshaping. Dan data yang sempat saya lihat adalah GVC mungkin bukannya mati benar-benar, tapi jenis barang yang diproduksi dalam global value chain bukan lagi barang konsumsi mass product, tapi barang-barang yang sifatnya lebih kompleks atau yang sifatnya knowledge based. Jadi yang di outsource itu bukannya spare parts, tapi R&D, peneliti, scientist atau orang-orang yang melakukan R&D di outsource dari negara lain, atau desainer di outsource dari negara lain yang diproduksi di negara lain. Atau kalaupun global value chain seperti barang-barang elektronik, handphone misalnya, orang mulai beralih dari Cina. Cina mungkin ini sebagai manufaktur terakhirnya, tapi kemudian orang beralih mencari negara lain untuk masuk ke dalam global value chain, misalnya Vietnam. Nah, tapi kan ada proses transisi itu. Belum tidak bisa Vietnam langsung mengambil peran yang dulu dilakukan oleh Cina. Orang perlu adjustment, produktivitasnya juga mungkin harus ada waktu untuk mengejar produktivitas Cina, training dan lain-lain, kemampuan untuk meeting the delivery deadline dan lain sebagainya. Dan kemudian juga untuk Eropa misalnya, ya mereka mungkin tidak ada urgensi lagi untuk nyari sumber input dari Southeast Asia, karena negara-negara Eropa Timur masih bisa menjadi sumber barang-barang yang produknya lebih murah dibandingkan negaranya masing-masing. Jadi international trade berkurang, tapi juga ada perubahan menjadi sifatnya regional. Nah, faktor berikutnya yang memang kita lihat adalah secara politis proteksionisme itu meningkat, bukan dalam bentuk tarif, tapi dalam bentuk non-tarif measures. Sebagian alasan mengenakan non-tarif measures itu memang valid ya, memang perlu. Misalnya fisiosanitary, kesehatan, alasan kesehatan. Negara-negara Uni Eropa menerapkan standar kesehatan yang tinggi. Australia dari dulu selalu menerapkan standar kesehatan yang tinggi. Ya, ini argumennya valid, meskipun suka di-abuse juga oleh negara-negara tersebut sebagai proteksi, tapi itu lebih masuk akal dan laku dijual secara politis di dalam negerinya. Nah, tapi memang berbagai studi menunjukkan bahwa non-tarif measures itu ya meningkat. Jadi tarif itu nggak bisa lagi tinggi karena ada WTO, tapi non-tarif measures yang meningkat.
Nah, di sisi lain memang sentimen nasionalisme dalam perdagangan internasional juga meningkat. Itu yang nanti kita akan bahas ya. Dalam Global World Order yang masuk ke poin berikutnya. Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin kita coba lihat dulu sebenarnya bagaimana situasi perdagangan internasional di era pandemik ini. Ya sebenarnya pandemik ini ya walaupun sekarang udah kalau kita hitungannya Januari mulai di Cina ya, berarti kan udah 8 bulan. Mungkin sudah mulai kelihatan pattern-nya kayak apa, walaupun sebenarnya masih singkat juga ya, terlalu singkat untuk bisa bilang bahwa ini sebenarnya adalah one-off shock atau bakal jadi permanen, kita belum tahu. Tapi yang jelas, laporan UNCTAD, UNCTAD menunjukkan bahwa international trade memang turun drastis. Dari kuarter 1 ke kuarter 2 tahun ini turun hampir 30% lah global volume of trade di seluruh dunia. Ya ini alasannya sangat obvious lah. Ya orang karena semuanya tiba-tiba berhenti kegiatan ekonomi, demand untuk barang-barang menjadi turun, mobilitas penduduk menjadi terrestriksi, orang nggak lagi butuh beli mobil baru, orang belum butuh lagi untuk beli baju baru misalnya, dan lain sebagainya. Dan di sisi lain memang logistik juga terhambat. Berbagai alasan itu secara obviously membuat trade itu menjadi turun. Di sisi ya kemudian negara-negara juga menggunakan ini untuk sebagai alasan kita harus menambah barrier tambahan untuk perdagangan karena kita nggak yakin nih ini barang ini dari Cina sehat apa enggak, barang ini dari negara yang ada COVID, jadi mari kita sementara tutup dululah border. Laporan UNCTAD itu juga menunjukkan yang sektor-sektor yang atau produk yang hit the hardest itu antara lain otomotif, energi, kemudian produk-produk seperti chemical, machinery, instrumen itu yang hit the hardest lah, bisa sampai 20% lebih penurunannya. Nah, yang tidak terlalu yang turun atau sempat naik tapi langsung turun, tapi turunnya masih 5% atau kurang. Tekstil rupanya trade-nya masih turun tapi hanya sekitar 4-5%. Communication equipment, komputer, handphone ternyata masih ada trade lah, walaupun turun trade-nya, tapi tidak sebanyak yang lain. Yang menggembirakan, yang masih ada good news-nya, The Economist juga nulis sekitar 2 bulan lalu, trade in agriculture product itu tidak terlalu terganggu, tidak growing, tapi turunnya kayaknya kuarter 1 ke 2 itu turun hanya sekitar 2%. Kenapa ini good news? Karena artinya ketika orang harus stay at home, kegiatan ekonomi terhenti, yang penting kan orang itu harus makan. Dan adanya trade, masih adanya kegiatan international trade di bidang atau di sektor agriculture masih menunjukkan bahwa at least pasokan makanan itu masih berjalan. Nah, tentu pertanyaan selanjutnya tentu adalah apakah perdagangan internasional akan kembali setelah pandemi ini berakhir? Nggak tahu kapan. Kalau kita pakai acuannya Global Financial Crisis 2008, itu trade turun drastis, tapi langsung naik lagi habis itu. Nah, tapi every crisis is different ya. Kita nggak bisa bilang krisis ini akan mirroring tahun 2008. Tapi skenario-nya juga tergantung berapa lama pandemi ini terjadi. Kalau dulu kita Februari, Maret masih bilang bahwa oke, ini paling 2 bulan, 3 bulan lah. Nah, kalau pandemi dan kegiatan ekonomi terhenti masih sifatnya sangat short term, itu yang terhenti adalah tentunya kegiatan ekonomi terhenti. Tapi logistik terhenti sebentar. Barang-barang yang terganggu mungkin yang benar-benar barang yang harus dikonsumsi saat itu. Tapi yang semi-perishable goods itu belum, pasokannya masih ada, masih bisa disimpan. Inventory-nya belum hilang. Nah, yang durable goods inventory-nya masih ada. Pemain-pemainnya masih sama, masih ada, hanya mungkin tiarap aja sebentar. Supply chain dalam arti siapa yang membawa, siapa nyetir truk, itu siapa yang kemudian bawa dari gudang ke retail, itu masih ada lah orang-orangnya. Jadi ketika pandemi selesai, orang akan kembali beraktivitas, akan langsung kembali normal, perdagangan akan langsung kembali normal. Nah, ketika pandemi
berjalan atau berlangsung lebih lama, ya ini sekarang saya udah mulai kategorikan medium term ya. Nah itu udah mulai tricky. Barang-barang durable goods masih ada di inventory, tentunya masih menunggu untuk dikeluarkan dari gudang. Tapi barang yang even semi perishable aja udah mulai busuk dong. Restoran-restoran yang tadinya nyimpen daging udah harus dipertimbangkan mana nih yang bisa kita gunakan lagi, mana yang enggak. Nah, tapi even yang barang-barang yang durable, cost of inventory-nya juga tentunya akan mahal, akan bertambah terus. Ya, ada yang kemudian mereka harus memaksa sale dijual tapi dengan harga yang jatuh apa segala macam, at least untuk supaya dia cost of inventory-nya zero lah gitu. Nah, selain itu supply chain juga tentunya akan lebih disrupted. Orang-orang yang tadinya kerjanya supir truk atau orang-orang yang kerjanya di bagian logistik, yang tadinya cuma nunggu aja, itu mulai harus mikir, ini saya harus nyari kerja lagi nih. Atau bahkan perusahaannya altogether, perusahaannya sendiri yang keluar dari dari gelanggang permainan, itu membuat aktor-aktornya mungkin akan berubah lagi. Nah, logistic chain itu akan terjadi rekonfigurasi. Mungkin sebagian player udah nggak sama, udah yang hilang, ada yang baru, tapi yang kalaupun baru itu kan harus ada adjustment ya, dalam arti hotel misalnya ini supplier daging segala macam ya, dulu kan udah ada langganan hotel ini, supplier dagingnya ini, atau eksporter ini, pengusahanya siapa. Nah, ketika udah mulai rekonfigurasi, mereka harus melakukan permutasi lagi sampai ketemu konfigurasi yang baru. Nah, itu makan waktu tentunya. Itu membuat kegiatan ekonomi dan kegiatan trade mungkin nggak langsung balik kalau pandeminya berlangsung di level medium term. Nah, kalau longer term itu tentunya lebih lama lagi proses kembalinya. Things needs to restart dalam banyak hal. Pemain-pemain small business yang memasok spare parts atau memasok bagian dari mesin-mesin yang besar, pemain-pemainnya mungkin udah nggak ada. Orang yang home industry, manufacture tapi levelnya home industry yang menjadi subkontrak dari pemain-pemain besar mungkin udah bangkrut. Pemain besarnya juga mungkin bangkrut. Nah, itu yang bikin restart of the game-nya akan lebih lama lagi. Nah, itu yang bikin kita belum tahu seperti apa trade setelah pandemi, karena itu akan tergantung proses adjustment, proses pandeminya berapa lama dan proses adjustment berapa lama. Beberapa negara sudah mulai, dan juga mood dari negara dan pemerintah secara politik ya. Mungkin mereka nggak, secara politik yang tadi saya bilang, orang akan bertanya-tanya, oh ini aman nggak kalau kita trade sama negara ini? Jadi ada travel bubble, tapi mungkin nanti mereka juga akan membuat namanya trade bubble ke negara-negara yang dianggap bisa kita percaya atau hasil dari negosiasi tertentu. Nah, tapi trade itu adalah satu aspek dari yang namanya kerjasama internasional. Ya, sebelum pandemi sebenarnya selain kita melihat decline atau stagnation dari trade, sebenarnya kita juga melihat mood dari banyak pemerintah dan negara-negara itu terhadap global cooperation memang mulai berbalik. Ya, Donald Trump itu satu kartun karikatur dari itu semua. Tapi Donald Trump sebenarnya adalah mencerminkan mood yang lebih besar lagi. Meskipun memang harus diakui karena Amerika adalah significant players dari dulu. Ya, kalau kemudian mood dari global cooperation itu terjadi di Amerika, itu membuat negara lain juga harus berhitung. Nah, oke, pertanyaannya adalah kalau Amerika nggak mau jadi leader dalam pursuing global cooperation, lalu siapa? Cina itu orientasinya bukan menjadi the leader of global cooperation. Cina itu orientasinya adalah bagaimana exert dominance di region, bukan menjadi leader. Mereka nggak peduli dengan human rights, mereka obviously nggak peduli dengan demokrasi, obviously nggak peduli dengan multilateral arrangements. Uni Eropa sibuk sendiri. Ya, Brexit itu sebenarnya sebelum pandemi kan Brexit sempat menginspirasi beberapa negara lain. Oh, kita ikut aja yuk keluar dari EU.
itu mereka sibuk dengan urusan internal. Jadi let alone memimpin global arrangement, karena di dalam EU-nya sendiri mereka harus sibuk dengan berbagai arrangement yang bisa memuaskan banyak pihak. Nah, ya ASEAN tuh sebenarnya setelah 2000-an agak mulai limbung sih ya. Big Brothers, Indonesia, Thailand, Indonesia nggak terlalu mau memainkan peran sebagai Big Brothers di sana. Meskipun dulu zaman SBY sebenarnya ada aspirasi untuk itu. Thailand dari demokrasi balik ke junta militer, demokrasi lagi, junta militer lagi, sibuk sendiri lah gitu. Malaysia juga sibuk lagi mengalami fase puber demokrasi ya, tapi juga mereka sibuk sendiri. Ya negara kayak Singapura yang kecil tapi kaya ya akhirnya jalan sendiri-sendiri aja. Bikin trade agreement sendiri dengan New Zealand, dengan Australia, dengan negara-negara lain. Nah, itu yang terjadi kalau dengan global cooperation. Ya, yang kita lihat adalah sebelum pandemi dengan multilateral arrangement yang mulai kacau balau ini adalah perang di Syria yang berlarut-larut, yang menimbulkan krisis refugee. Dan krisis refugee itu kan jadinya negara-negara menutup bordernya tanpa koordinasi. Kita lihat lack of coordination untuk masalah border ini. Nah, Israel Palestina juga urusannya jadinya nggak kelar-kelar, nggak let alone nggak kelar-kelar, tapi nggak maju-maju. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah, habis ini gimana? Nah, kita masih belum tahu, tapi satu spesifik isu yang bisa menjadi test case ini adalah selain kerjasama untuk mengatasi pandemi, juga kerjasama dalam hal vaksin, vaksin development dan distribution. Nah, jadi mungkin pandemi ini terjadi di waktu yang nggak pernah ada waktu yang untung ya untuk ada pandemi ya. Tapi maksudnya ini pandemi levelnya global terjadi di saat negara-negara tuh malas kerjasama satu sama lain. Kita lihat reaksi negara-negara ketika pandemi itu ya beragam, nggak ada semacam kesamaan ide, semua itu adalah unilateral. Oke, Taiwan nutup border, dorongannya adalah unilateral gitu kan. Vietnam melakukan itu, tapi yang lain tidak ikut, punya ide masing-masing. Kemudian didorong dengan adanya sentimen against WHO yang didorong oleh Amerika dan Cina, membuat orang semakin juga malas untuk kerjasama yang di-lead oleh lembaga multilateral seperti WHO. Negara-negara juga inward looking, berusaha untuk ya kita lihat orang di awal-awal pandemi ini ke supermarket memborong barang, sama negara-negara juga memborong alat-alat medis, PPE semua. Ya sampai kita dengar anecdotal story bagaimana ada terjadi procurement war, barang udah masuk pesawat, tapi kemudian tahu-tahu kita bid lebih mahal, gitu. Tahu-tahu yang harusnya pesawatnya lari ke mana waktu itu ya, Eropa ya, atau di hijack ke Amerika. Lalu kemudian cerita-cerita bagaimana oligark di Ukraina untuk securing PPE-nya mereka, karena kebetulan kenal sama orang di Korea, ya udah telepon aja langsung gitu, ya kirim dong ke saya, yang kayak gitu-gitu. Nah, next battle-nya kan adalah vaksin. Jadi kalau vaksin ini data terakhir, datanya mungkin udah berubah lagi, tapi ada sekitar 160 kandidat vaksin, 30-an lah, 36 atau berapa masuk ke level trial. Trial itu kan ada 1, 2, 3. 1 itu security, mungkin dites ke 1-2 orang, aman apa enggak. Lalu clinical trial 2 itu efektif apa enggak. Masih di orang yang terbatas, kita lihat dia bisa menimbulkan antibody apa enggak. Clinical trial 3 itu yang sudah levelnya bigger scale. Nah, kalau nggak salah udah ada 5 atau mungkin 6 tim yang sudah masuk dapat approval ke clinical trial 3. Listnya bisa dilihat lah di Guardian dan di New York Times, termasuk tadi Pak Ultak sempat bilang yang di Australia yang coba reconfigure vaksin BGC. Nah, tapi ini semua under pressure ya untuk
develop vaksin, untuk come up dengan vaksin yang sukses. Under pressure tuh dari segi kebutuhan kesehatan itu satu hal, tapi juga under pressure untuk politis. Ya, Trump udah berapa kali bilang ini vaksin akan tersedia sebelum election atau by the election day. Mereka siapin uang untuk yang namanya Operation Warp Speed. Jadi bukan hanya speedy, tapi warp speed, kecepatan cahaya, untuk menghasilkan vaksin yang berhasil. Padahal kan kalau kita lihat sejarah vaksin yang tidak dalam under pressure ini bisa 10 tahun, bahkan 20 tahun baru bisa ya digunakan secara publik. Ini under pressure supaya by the end of the year atau at least by early next year udah ada vaksin, karena dianggap vaksin itu game changer dari pandemi ini. Nah, Rusia, kabar terakhir, Rusia juga bilang, oh kita udah punya vaksin nih, kita lagi siap klinik trial, mass vaccination. Itu juga mengagetkan karena nggak ada ceritanya, tapi tahu-tahu Rusia klaim, oh kita bikin vaksin, udah kita mulai udah mulai dibagikan ke frontliners, ke teachers gitu. Ya, cuman kita nggak pernah dengar kapan di clinical trial 3-nya, atau jangan-jangan ini clinical yang mereka sebut sebagai mass vaccination ini adalah clinical trial 3-nya. Tapi kan ini sebenarnya dorongan untuk cepat, tapi juga sebenarnya problemnya adalah vaksinnya nanti aman nggak? Nah, jangan-jangan nanti backlash atau gagal. Itu yang membuat orang semakin nggak percaya dengan vaksin, membuat pandemi ini makin sulit untuk diakhiri. Nah, kenapa saya sebut next battle? Karena bikin vaksin yang sukses itu satu hal, bikin vaksin yang sukses di lab itu satu hal. Tapi mendistribusikannya ke negara-negara dan dari negara sampai kepada publik itu kan another story ya. Oke, dari vaksin itu nanti selesai sukses, lalu nanti di manufacture. Nah, manufacturing proses ini juga tricky, karena kalau saya perusahaan farmasi, kalau saya mau manufacture vaksin yang belum secara komersil belum teruji, saya nggak mau ambil risiko, kecuali ada demand yang terjamin. Ada yang bilang bahwa pokoknya saya akan beli deh 100 juta dosis, 200 juta, nggak tahu ya. Nah, itu di level manufacture. Ya, negara-negara juga pasti akan berebutan dong, karena supply pasti lebih sedikit dari demand. Nah, gimana caranya supaya ada semacam coordination? Ini kan coordination problem. Kalau negara-negara yang kaya bisa aja bilang, udah saya beli semua, gitu kan. Nah, tapi itu membuat negara-negara yang miskin atau yang tidak punya kemampuan manufacture menjadi ketinggalan. Tapi nanti kalau mereka juga nggak dapat vaksin, itu bisa menjadi sumber the next wave of pandemic. Nah, gimana caranya? Nah, ada beberapa lembaga seperti Gavi, Vaccine Alliance, itu yang dapat bantuan dana dari Gates Foundation, dari WHO, juga dari World Bank, itu mencoba membuat semacam agreement atau semacam facility buat negara-negara, yuk kita pooling, pooling order. Jadi itu supaya membuat manufacturer vaksin itu berani untuk manufacture, tapi juga membuat negara-negara itu menjadi yakin, oke deh, kita bisa dapat akses kok. Nah, cuman kan problemnya adalah gimana caranya membuat suatu negara atau terutama negara kaya punya insentif untuk joining the agreement. Nah, ini yang kayaknya masih berusaha untuk diselesaikan di situ. Meskipun tentunya nggak menutup kemungkinan, bahkan sangat terbuka kemungkinan negara-negara seperti Amerika akan bilang, nggak, saya langsung aja kok, langsung deal dengan private vaccine manufacturer. Ya, itu akan menjadi semacam race game theoretical situation lagi kan. Intinya negara mau mengunci supply, manufacturer mau mengunci demand, ya belum lagi ada isu vaksin nasionalism yang tadi saya sebut, bahwa Trump bilang bahwa saya mau ada vaksin dalam waktu sebelum pemilu. Rusia bilang saya mau ada vaksin, saya akan bikin vaksin. Cina juga bilang saya akan bikin vaksin. Ini menunjukkan bahwa saya global leader dalam pandemi ini.
ya isu-isu kayak gitu yang bisa nanti moga-moga nggak terjadi, tapi potensially membuat proses trial dan vaksin development yang proper itu mungkin akan compromise. Ya, ketika itu compromise, vaksin nanti gagal, orang semakin nggak percaya, ya apa namanya, yang kita harapkan herd community through vaksin itu nggak terjadi. Nah, sekali lagi kalau kita ambil spesifik isu vaksin development, dan waktu dulu isu koordinasi dan kerjasama internasional ketika menghadapi pandemi di awal-awal, itu sebenarnya menunjukkan bahwa ya memang kita butuh sebenarnya multilateral arrangement, global level arrangement untuk berbagai isu sebenarnya. Ya, tapi di sisi lain kemudian orang losing trust kepada lembaga-lembaga yang ada. Sebagian memang didorong oleh opini yang mungkin salah, tapi mungkin sebagian ada apa namanya, ada merit behind the sentiment. Mungkin orang melihat bahwa UN itu sudah menjadi birokratis, lembaga yang sangat birokratis, tidak lagi kemudian responsif terhadap keinginan negara-negara, terutama negara-negara konflik dan negara-negara miskin untuk apa namanya, menciptakan world peace. WTO, banyak hal bagus tentang WTO, tapi itu adalah proses di mana begitu banyak apa namanya argumen legal, begitu banyak lawyer yang terlibat hanya untuk membuat apa namanya perjanjian perdagangan, itu mungkin membuat banyak negara nggak terlalu punya appetite di situ. Nah, itu sebenarnya PR kita ke depan. Jadi trade is one thing, tapi kemudian global world order ke depan kayak apa, ya saya nggak punya jawaban ya, tapi melihat perkembangan yang terakhir, ya banyak hal yang perlu kita takutkan, tapi di sisi lain moga-moga ini juga membuat orang negara-negara berpikir bahwa memang kita perlu kerjasama global kok, kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri, kita nggak bisa inward looking terus-terusan. Mungkin saya stop dulu di situ ya, karena kan janjinya tanya jawab. Oke, thank you banget tadi Mas Ape untuk presentasinya. Nah, masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin kalau ada teman-teman, mas-mas dan mbak-mbak yang ingin bertanya atau berkomentar atau apa namanya memberi tanggapan atas tadi presentasi dari Mas Ape, mungkin bisa di-unmute atau bisa juga raise hand atau juga bisa lewat chat. Nanti saya bacakan langsung ke materi. Mungkin ada yang ingin memberi tanggapan. Oh, ini dari Mas Boni ya. Mas Boni, silakan Mas. Enggak, nih. Makasih, Haikal. Assalamualaikum. Mas Ari, selamat malam. Jam berapa nih di Filipina? Oh, tambah sejam, jam 9. Jam 9 ya. Enggak, cuma mau nanya aja. Menarik sekali tadi penjelasannya ya. Pertama, saya jadi ingat itu ya, ulasan lama tentang globalisasi yang muncul dari kelompok yang sebetulnya nggak terlalu percaya globalisasi, apa yang sering disebut sebagai skeptis group lah, dengan mengatakan sebetulnya bayangan tentang global village ya dalam international trade itu nggak terjadi sepenuhnya. Yang terjadi itu regrouping ekonomi, blok-blok ekonomi ya. Ada NAFTA, ada Jerman, ada negara-negara Skandinavia, itu yang sebetulnya terjadi. Jadi globalisasi itu hanya bentuk kelanjutan aja dari dulu kita sebut kolonialisme, imperialisme, dan seterusnya. Nah, penjelasan Mas Ari tadi sebetulnya sudah mulai ke sana gitu ya. Sebetulnya regrouping ini sekarang terjadi gitu. Ya, jadi memang regrouping ekonomi itu lebih menguntungkan daripada kita bicara international trade yang melibatkan negara-negara besar atau jauh. Karena situasi pandemik ini ada godaan untuk proteksionis dengan berbagai cara yang tadi Mas Ari bilang sebagai non-tarif ya. Cara-cara non-tarif. Australia itu paling ketat, dan sekarang dia akan punya excuse lagi untuk ketat. Itu yang pertama ya. Jadi saya ingin dengar komentar dari Mas Ari. Yang kedua, tadi menarik juga Mas Ari menyebut sebetulnya dari berbagai sektor yang ada, agriculture relatif tidak terpukul. Gitu. Pertanian ini. Dari segi trade-nya ya. Dari segi trade-nya ya, relatif karena kalau kita bicara yang paling gampang ya orang butuh makan, kira-kira gitu ya Mas Ari.
Tapi tadi Mas Ari juga menyinggung, karena di dalam comparative advantage dulu, ketika ini diberlakukan buat negara-negara berkembang, sebetulnya negara-negara berkembang paling tidak diuntungkan ketika mereka dijadikan pengekspor bahan-bahan mentah. Karena 3 hal ya. Pertama, durasi dari bahan-bahan mentah, tadi Mas Ari udah menyebutkan, nggak bisa lama-lama. Dan kalau terjadi negosiasi tawar-menawar dari bahan-bahan mentah ini makin lemah ya, karena kalau enggak ya itu akan busuk semua ya. Kedua, ditemukannya bahan-bahan sintetis dari negara-negara maju. Misalnya ada gula bit dan seterusnya gitu. Sehingga makin melemahkan negara-negara berkembang yang dikondisikan untuk menjadi pengekspor bahan-bahan mentah. Yang ketiga, sebetulnya fleksibilitas dari nilai tukar ini juga nggak terlalu menguntungkan. Ini kan sebetulnya sudah lama dulu. Raul Prebisch untuk Amerika Latin mengatakan begitu ya. Karena barang-barang jadi atau setengah jadi itu punya fleksibilitas untuk lebih dibandingkan bahan-bahan mentah. Ya. Misalnya kursi ditukar dengan pisang gitu ya, kursinya kemudian bisa jadi kursi tidur, harganya juga udah menjadi berubah. Sedangkan bahan-bahan mentah nggak bisa terlalu banyak bermanuver. Nah, pertanyaan saya Mas Ari, karena tadi disebut dalam hal international trade, sektor-sektor agraria ini relatif tidak terpukul dibandingkan yang barang-barang jadi atau semi modal. Nah, kira-kira untuk Indonesia gimana ini? Ini saya jadi berpikir semua kembali ke desa gitu ya. Jangan-jangan rekomendasi Mao Zedong sama Ho Chi Minh berlaku sekarang Mas Haikal ya. Suara kebebasan harus merubah pemikirannya juga untuk tidak selalu industri gitu. Dan yang terakhir tadi Mas Ari, saya kurang terlalu mendengar penjelasannya ya, mungkin soal angkatan kerja tadi, di mana dulu comparative advantage kita angkatan kerja yang berlimpah gitu ya. Ya, Afrika juga, tapi sekarang semua mengalami kenaikan gitu, jadi bukan hal yang seksi lagi yang kita bisa jual gitu ya. Apalagi dengan demokrasi ya. Misalnya dulu saya ingat perusahaan-perusahaan kayak Jepang itu pindah ke Vietnam kan ketika reformasi ya. Karena tiba-tiba buruh sering mogok ya, dan seterusnya. Itu aja untuk sementara Mas Haikal. Terima kasih Mas Ari, thanks a lot, ini banyak benar saya dapat hal baru. Ya. Mungkin hal baru tapi lama. Mungkin tahu gimana Haikal? Mau thank you Mas Budi. Mungkin langsung dari Mas Ape, mungkin kalau tanggapannya. Saya coba ya. Mungkin nggak semua bisa kejawab, tapi at least gambaran besarnya. Mungkin yang mulai dari yang kedua dulu, dari yang agriculture ya. Ya, intinya sih sebenarnya global trade in agriculture nggak terlalu drop, dalam arti supply logistik chain-nya masih jalan. Ya itu data yang kita lihat sekarang. Saya nggak tahu di kuartal 3 dia ikutan terpukul apa enggak. Tapi sisi bagusnya adalah at least itu membuat orang-orang di negara-negara yang membutuhkan pangan masih punya akses lah. Moga-moga itu kesimpulannya tetap seperti itu. Nah, lalu kalau dikaitkan dengan apakah negara berkembang diuntungkan atau dirugikan dalam trade in agriculture atau primary goods ya, primary goods terutama agriculture. Ini sekali lagi kalau balik ke debat zaman dulu sebenarnya. Kalau kita bicara diuntungkan tuh apa definisinya dan siapa yang kita sebut? Kalau saya petani misalnya, saya punya option untuk menjual barang pertanian saya ke dalam negeri dengan harga 1.000, tapi optionnya adalah negara tetangga bisa nawarin saya 2.000. Tentu buat saya sebagai saya petani tentu lebih menguntungkan dong kalau saya bisa jual ke ke negara tetangga harganya 2 kali lipat. Dan ini juga pernah ditulis oleh Elizabeth Pisani ya di Indonesia. Apa judul bukunya kok aku lupa sih? Yang bukunya Liz Pisani itu ada Indonesianya gitu. Nggak, tapi intinya sih dia cerita bagaimana nelayan di ini mungkin dia cerita tahun 90-an lah. Gimana nelayan di Bitung, di Sangir Talaut, dia bisa jual tunanya ke General Santos dengan harga 3 kali lipat dibandingkan kalau dia jual ke Manado. Kenapa? Kalau di Manado dia
Kalau mendarat dia harus nunggu petugas Kementerian Perikanan untuk ini apa namanya license segala macam. Kemudian kalau mau diekspor ke Jepang dia harus lewat Bali atau Jakarta yang punya apa namanya kulkas pendingin, dan itu setiap hari kan grade tunanya turun sehingga harganya turun. Ya buat kalau dia petani mendingan ke General Santos ya, karena di sana langsung diekspor ke Jepang, harga jualnya masih tinggi meskipun itu technically illegal ya, karena harusnya kan petani Indonesia apa namanya nelayan Indonesia jualnya ke dalam negeri. Nah, jadi intinya adalah siapa sebenarnya yang diuntungkan? Kalau kita apa definisi keuntungan itu apa? Nah, ini tentu debatnya lebih panjang lagi gitu kan. Nah, ya sekali lagi tergantung kita menempatkan diri di posisi petani yang langsung punya option atau apa namanya dari petani itu berarti level keduanya adalah wholesaler dan lain sebagainya atau dari sisi pemerintah. Nah, kemudian kalau saya loncat dulu ke yang poin keempat ya, angkatan kerja. Yang kenapa upah murah itu kenapa apa namanya banyak negara termasuk Indonesia kehilangan comparative advantage dalam bentuk upah buruh yang murah. Ya memang faktanya seperti itu, dan memang sebenarnya dalam perkembangan transformasi struktural kan negara-negara yang menjalani pertumbuhan ekonomi berubah dari negara apa namanya miskin ke negara lower income, ke negara lower medium income, ke negara yang higher upper medium income, ya karena apa namanya standar hidup yang lebih tinggi, tentunya upah buruh juga secara natural akan lebih tinggi. Nah, memang pertanyaannya adalah murah itu juga harus kita lihat ya. Murah itu dalam segi ada upah buruh murah secara nominal, tapi ada juga yang relatif terhadap produktivitas. Nah, di Indonesia adalah produktivitasnya nggak naik atau bahkan turun, tapi kemudian upahnya meningkat. Itu yang membuat keunggulan komparatif Indonesia di tahun 80-an, yaitu produk-produk yang menggunakan buruh murah nggak lagi menjadi andalan. Ya ini lepas dari normatifnya kayak apa, tapi memang itu kenyataannya. Kemudian banyak negara-negara sehingga mencari tempat lain yang bisa mensuplai pekerja yang lebih murah atau produktivitas tetap tinggi misalnya, contohnya Vietnam. Nah idealnya adalah ketika Indonesia tidak bisa menawarkan buruh upah yang murah, maka harusnya Indonesia masuk ke level produksi yang lebih advance. Ya. Jadi bukan lagi menghasilkan produk-produk yang istilahnya simple seperti tekstil atau alas kaki misalnya, tapi harusnya udah masuk ke layer yang lebih tinggi, yaitu yang kompleks produk yang dulu yang dulu diisi oleh Cina dan Malaysia. Sekarang Cina dan Malaysia level naik ke atas, harusnya Indonesia mengisi level ini. Nah mungkin proses itu yang nggak terjadi, itu yang harus kita skrutini lagi. Kenapa proses itu nggak terlalu terjadi di Indonesia? Nah, kemudian balik ke pertanyaan pertama, Mas Boni, soal globalisasi, yang pro dan kontra, yang skeptis dan yang nggak skeptis ya. Ya, ini dulu sih zaman 90-an, 2000-an, enak ya diskusinya dulu sampai sampai apa namanya panas-panasan mengenai globalisasi ini apa namanya menguntungkan atau merugikan. Ya, tapi memang ketika sudah terjadi ya, ketika globalisasi sudah terjadi ya, memang dua sisi itu pasti ada benernya lah ya. Dua sisi yang bilang dulu globalisasi membawa kemakmuran itu ada benernya, tapi kemudian sisi yang mengatakan bahwa globalisasi itu membuat apa namanya banyak hal-hal lain, banyak merugikan. Yang kita lihat adalah growing populism dan lain sebagainya kan sebenarnya buah dari globalisasi juga ya. Dan tapi ternyata yang dirugikan oleh globalisasi nggak hanya negara berkembang atau negara miskin, tapi di Amerika yang protes mengenai apa namanya pekerjaan pergi ke Meksiko atau pekerjaan pindah ke Cina atau apa namanya pekerjaan yang tadinya buat white Americans lalu diambil oleh Hispanic atau orang Asia atau orang Black American, itu juga terjadi di sana. Nah, yaitu kemudian ada faktor yang dulu kita mungkin nggak terlalu nggak terlalu predik ya, bahwa adalah globalisasi memang
menimbulkan sentimen, tapi sentimen itu ternyata bukan hanya di negara berkembang, tidak melulu negara berkembang yang teriak dirugikan, tapi di negara maju juga ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari proses globalisasi. Jadi nuansesnya banyak, dan tapi itu juga membuat kita mungkin harus terus ya rethinking globalisasi yang seperti apa sih, yang akan membawa kemakmuran, tapi yang terjadi sekarang, apakah ini globalisasi yang ideal yang dulu kita predik. Oke, mungkin segitu dulu, karena tadi saya juga janjinya adalah nggak menjawab semua. Moga-moga bisa diisi sama yang lain. Oke, thank you banyak Mas Ape. Selanjutnya ada Bang Poltak. Bang Poltak di saya dulu lah. Halo. Saya mau nanya ya. Kok nanya sih? Apa enggak? Jawab dong. Ya boleh, Romo Arya silakan. Lanjutin yang terakhir itu tadi. Kita ingat elephant curve, elephant curve. Okay. Ya, itu kan yang dirugikan. Itu kan kelas menengah di negara maju. Oke. Dari globalisasi. Yang diuntungkan adalah Cina terutama dan negara-negara berkembang, emerging market. Itu yang justru diuntungkan, yang itu yang membuat anti globalisasi di negara maju itu berkembang. Itu kan ceritanya. Ya. Itu satu komen saya. Jadi itu jelas ada bukti empirisnya kenapa mereka diskonten segala macamnya, karena kelas menengah di Amerika itu yang paling terpukul oleh globalisasi. Dan terpukulnya itu bukan industri, tapi kantor, satu pabrik gitu loh. Di bagian komponennya itu sukses, bagian ininya tidak, jadi makin kompleks memang dengan global production network ya, jadi memang lebih kompleks ya. Kemudian yang kedua tentang upah ya, saya nggak terlalu setuju bahwa upah itu sudah tidak ada potensinya. Biar gimana, kalau wawancara saya upah tetap nomor satu. Kalau lihat survei Japan ya pokoknya survei semua tentang Indonesia, upah masih nomor satu. Dan Indonesia juga belum turning point, artinya masih excess supply. Artinya jadi nggak bisa yang otomatis naik. Jadi kamu bilang bahwa sebetulnya Indonesia sudah ke level yang harusnya lebih tinggi. Tidak bisa juga begitu, karena memang belum waktunya, karena belum turning point. Kedua, karena sekarang misalnya relokasi ke Jawa Tengah, yang upahnya lebih rendah. Yang upahnya naik pesat itu ya seperti Vietnam yang harus naik kelas, karena dia jumlah penduduknya sedikit. Turning point-nya cepat. Udah excess demand of labor di sana, jadi upahnya pasti naik. Cina itu juga, tapi karena hukou system. Kalau hukounya dicabut itu masih besar potensi upah murah di sana sebetulnya kalau mau dia. Kemudian masih ada reserve labor dari Afrika yang mungkin akan mengikuti seperti kita gitu, reformasi ekonomi dan sebagainya, kan itu bergelombang tuh, India melakukan reformasi gitu. Jadi saya masih optimis bahwa, bukan masih optimis sih, faktanya menurut saya sih upah murah masih memegang peran penting dalam global production network. Kedua, tulisannya Baldwin, trade and services yang sekarang berkembang, itu masih potensi besar sekali bagi negara berkembang untuk memanfaatkan upah murah. Dokter di Eropa sama dokter di Indonesia jauh sekali bedanya. Jadi di level menengah, ya, middle skill masih besar. Bahkan yang di low level kan, Filipina juga kan, intinya kan juga telepon itu kan menjadi comparative advantage Filipina banget, dan bahasa Inggrisnya. Kalau sekarang misalnya meriksa ronsen itu tidak lagi dilakukan di Amerika, tapi udah di outsource ke India dan sebagainya. Intinya dosen nanti mungkin kamu bisa ngajar di mana-mana, di Harvard, di mana berkat pengalamanmu, ya toh? Itu jadi itu akibat globotik itu, bahwa trade and services itu justru akan merugikan negara maju dan akan menguntungkan negara berkembang, karena selisih upah itu arsitek segala macam itu masih luas sekali potensinya. Itu yang kedua.
Terus yang ketiga, saya masih mengira bahwa ya proteksionisme itu yang paling besar efeknya mengapa trade tidak berkembang. Ya WTO kan tidak ada lagi mekanisme dispute yang bagus untuk pokoknya semua itu, bahkan yang apa tadi, yang Amerika zaman Obama itu apa? NAFTA. Bukan, yang dengan Asia. Yang gagal TPP. Ya TPP gagal. Hmm. Ya itu kan sebetulnya mempunyai potensi bagus untuk meningkatkan apa dipimpin oleh Amerika yang pasti sukses, maksudnya dibanding WTO ya. Mungkin itu alternatif terbaik dari WTO gitu. PPT itu ternyata gagal juga. Jadi saya masih melihat bahwa proteksionisme masih menjadi peran yang penting. Ketiga, saya ingin komentar mengenai global value chain. Ini gimana ya ke depannya ya? Pasti ada rekonfigurasi global value chain karena mempertimbangkan faktor baru itu. Kemudian yang ketiga mungkin ini, kalau jangka menengah dan panjang itu kita harus melihatnya dalam konteks histeresis atau scaring effect dari, kalau kita lihat bahkan krisis-krisis sebelumnya itu tidak akan kembali ke posisi semula. Ada loss besar. Kalau sering krisis, itu loss-nya makin besar. Jadi kita nggak akan kembali ke path yang sebelumnya. Jadi path dependent banget. Dan itu histeresis ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Tadi sudah kita bicarakan tentang education. Itu scaring effect-nya besar. Jadi kita loss berapa human capital dari COVID ini. Dan terakhir mungkin udah saya rasa sih. Oh ya, kalau agriculture itu ya karena basic needs. Kalau income turun ya orang balik ke basic needs terutama. Ya, jadi yang kelemahannya basic needs itu kan dia begitu krisisnya habis ya elastisitasnya rendah. Jadi kalau boom nggak boom, kalau boom bust, kalau bust juga nggak turun karena elastisitasnya kecil. Sementara barang-barang industri itu elastisitasnya tinggi. Jadi kalau boom dia yang diuntungkan. Nah, mengandalkan diri pada agriculture juga nggak tepat kalau melihat dari elastisitasnya yang rendah. Saya pikir begitu. Ya jadi buffer aja sih sebetulnya agriculture itu. Kecuali agriculture yang high tech. Nah, itu naik kelasnya bisa. Ketiga, penyebab trade juga turun itu mungkin juga environmental concern ya. Kayak palm oil, itu kan salah satu faktor yang menyebabkan trade itu agak terhambat. Itu bagus, tapi kan kita maunya yang yang sustainable ya, palm oil yang sustainable. Tapi pasti transisinya menghambat trade. Oke, makasih. Oke, thank you Mas Aryo. Ini kalau udah survei udahlah, kita nggak dispute lah. Poin-poin yang tadi sih yang ada 6-7 poin. Tadi Mas Aryo berhenti di nomor 3. Jadi nomor 3-nya kayaknya sampai 4 kali tadi Mas ya. Tapi sebenarnya ada 7 poin. Tapi mungkin kalau saya cuma komentar satu adalah balik ke Mas Boni. Kalau mungkin dulu kritik dari diskursus globalisasi tahun 80-90-an tentang siapa untung siapa rugi adalah kita melihat di levelnya negara. Padahal sebenarnya di dalam negara itu masih ada yang kelompok pemilik modal, ada kelompok pekerja, ada kelompok yang punya well endowed, ada kelompok yang intinya ada kelompok yang dirugikan, ada kelompok yang diuntungkan oleh globalisasi di dalam negara tersebut. Jadi patternnya kita nggak ngelihat antara negara berkembang dengan negara maju, tapi siapa yang tergantung sumber daya yang faktor produksi yang utama yang dominan di negara yang bersangkutan. Itu kali Haikal. Jadi yang lain dari Mas Aryo kita buka aja buat kita diskusikan. Oke, thank you banget Mas Aryo dan Mas Ape untuk tanggapannya. Sekarang ke Bang Poltak. Halo, Bang Poltak. Halo, ya, makasih Haikal. Oke, jelas suaranya. Jelas nggak suaranya? Jelas. Oke, ya tadi yang AP sampaikan sih rasanya udah merangkum cukup banyak, cuma memang ada beberapa poin yang saya pikir juga berbeda dengan keadaan yang sebelumnya. Jadi saya melihat bahwa pada dasarnya
perdagangan itu bergeser ke arah sifatnya intangible. Jadi makin banyak yang berkat revolusi digital misalnya, kemudian di sisi lain juga semakin makmur orang itu sebenarnya aktualisasi dirinya itu bukan lagi di level pemilikan benda, tapi ya tadi pergi kemana, pergi invest di mana dan lain-lainnya. Jadi makin bergeser, makanya arah yang mungkin dimensi yang masih belum ke capture, belum ketangkap di trade secara normal, ada justru yang invisible trade itu yang sifatnya tersier sebenarnya. Nah, ini yang sebenarnya negara-negara berkembang itu punya potensi, tapi memang ini juga sulit ya kalau kita dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini juga keadaannya jadi sulit. Kita tahu misalnya seperti Maladewa itu mereka sangat bergantung pada tourism dan ya pertumbuhan ekonomi sangat didorong, employment-nya juga di situ. Ya sekali terjadi seperti ini, wipe out benar-benar. Nggak tahu kapan lagi orang akan pergi ke Maldives, ke Maladewa gitu. Jadi ini yang juga jadi potensi masalah, atau seperti Thailand yang memang juga sangat punya dependensi yang cukup tinggi pada tourism. Jadi sebenarnya dalam pandangan saya trade yang baik visible maupun invisible itu sebenarnya juga berkembang. Cuma memang tadi kita punya fragmentasi yang berbeda-beda pada tiap daerah, tiap wilayah dan tiap konsumen yang berbeda-beda. Nah, tapi di luar itu yang saya mungkin agak lebih sorot adalah mengenai China. Nah, ini menjadi unik karena tadi Ape juga sempat cerita mengenai bagaimana China itu berperan cukup besar pada peningkatan trade. Nah, salah satu yang mungkin kita lihat bahwa mulai bergabungnya China sebagai anggota WTO tahun 2001 itu memang membuat perdagangan dunia naik gitu, karena sebelumnya China itu hanya bisa mengekspor. China itu terbatasi oleh status most favored nation misalnya oleh Amerika. Nah, kemudian kan jadi kalau anggota WTO kan berarti kan bypass. Nah, cuman memang tadi ada sebutkan mengenai nilai tukar. Ini saya juga menjadi menarik karena kalau misalnya kita tinjau secara ideologis, Partai Komunis Cina itu punya punya mandat untuk punya dipercaya untuk memerintah itu dan berkuasa semata-mata pada kemampuannya untuk menciptakan dan memelihara lapangan kerja. Nah, ini yang sudah sebenarnya long overdue. Kenapa saya katakan long overdue? Karena tadi secara pendapatan per kapita udah naik, tetapi nilai tukar yuan itu memang sengaja ditekan supaya pengupahan itu menjadi extended, bisa lebih panjang lagi. Ini sebenarnya yang kurang disadari di negara-negara berkembang, bahwa mereka selama cukup panjang bahwa rantai yang seharusnya Cina udah naik ke atas, tapi nggak juga naik ke atas, mereka nggak naik juga, dan sementara ini diambil oleh Cina, sementara itu nggak kebagi di negara-negara yang lain. Nah, ini yang menjadi sulit juga, karena untuk bisa melakukan extension atas nilai tukar yang boleh kata tanda kutip ya dimanipulasi ini, maka Cina melakukan rezim devisa tertutup, dan eksesnya yang terjadi adalah bank sentralnya membeli US dollar dalam skala yang besar untuk mensubsidi para konsumen yang ada di Amerika. Repotnya sekarang kan jadinya subsidi itu berlangsung terus, jumlah volume uang di dalam Cina juga meningkat sangat tinggi, sehingga kalau boleh dihitung sekarang ini sekitar nilai aset di Cina itu, uang M2 di Cina itu setara dengan ekuivalen 40 triliun dolar. Jadi bayangkan itu udah berapa kali lipatnya. Nah, ini juga yang pasti akan berusaha untuk mencari jalan untuk keluar. Nah, ini yang sebenarnya menjadi penting khusus mengenai Cina ini, karena pada dasarnya dalam kesepakatan WTO itu dulu tahun 2001 mereka punya komitmen untuk membuka pasar mereka terhadap services. Tapi nggak dibuka, terus aja delay terus. Nah, sementara di sisi lain juga ketika affluent class, jadi masyarakat yang semakin makmur di Cina, juga makin sering bepergian. Kita lihat bahwa turis Cina itu juga belanja paling banyak dan paling sering kemana-mana di dunia, ya cukup berpengaruh. Di sisi lain mereka juga mulai menyekolahkan anaknya keluar. Kemudian di sisi lain mereka juga berusaha untuk tanda kutip ya menyelundupkan uangnya untuk membeli aset-aset di luar. Kita tahu pembeli properti terbesar di Australia, di Singapura masih orang Indonesia, nomor 2 itu China, di Kanada, di Amerika dan lainnya adalah warga negara China, karena mereka memang bagian dari affluent class mereka. Nah, ini yang sebenarnya kalau secara nisbahnya China itu ketika mereka menggantungkan pada trade, maka ketika balance-nya itu sebenarnya mereka semakin lama akan terkikis. Jadi memang cuma masalah waktu saja sampai dengan
flow-nya China itu menjadi defisit. Jadi memang mereka akan suatu saat memang dia akan dipaksa oleh keadaan untuk membuka pasarnya di dalam negeri karena memang flow ini akan terjadi. Jadi ini yang menjadi salah satu komponen kenapa yang sekarang ini jadi sulit ya, keadaan menjadi sangat kompleks. Nah, ini yang juga menjadi penting karena faktor China ini ya sebagai negara terbesar nomor 2 dengan secara ekonomi, punya penduduk paling banyak, ini yang sebenarnya sangat berpengaruh pada dimensi-dimensi yang lain. Jadi kalau China sebenarnya mencoba membuat program Belt and Road Initiative, misalnya pada dasarnya mereka ingin mengcopy apa yang sudah dilakukan oleh Jepang pada tahun 1960-1970-an. Nah, tetapi skala China, ya beda lagi hasilnya. Nah, sekarang ini yang terjadi adalah dalam Belt and Road Initiative misalnya, yang digunakan adalah vendor-vendor China. Karena apa? Kalau di dalam China sendiri, ya udah mengikuti strategi Jepang juga, sampai semua infrastruktur kita tahu bahwa kereta cepat lah, jalan highway dan lain-lainnya itu sudah sampai udah marginal lagi gitu di China karena semuanya udah dihubungkan sampai ke Tibet. Orang juga mikir lah ngapain sih sampai bikin rel kereta api sampai ke Tibet? Ya mungkin ada ukuran militer, tapi sebenarnya secara ekonomi nggak ada nilainya. Itu proyek rugi semua dan banyak sekali proyek-proyek seperti itu. Sekarang berusaha untuk di-extend keluar China karena memang kepentingannya seperti tadi. Nah, jadi faktor China ini memang satu di sisi mereka memang sangat diuntungkan oleh trade ya yang dimulai pada tahun 2001, tetapi extended-nya ini yang menurut pendapat saya sering kurang disadari. Extension yang cukup panjang di mana seharusnya mereka sudah mulai naik kelasnya lebih duluan dan kemudian mereka juga sudah mulai harus masuk sektor jasa. Ini yang sebenarnya mengorbankan negara-negara, pertama mengorbankan peluang yang seharusnya bisa diperoleh negara-negara berkembang. Nomor 2 adalah ini yang membuat sentimen anti negara berkembang jadi meluas di negara-negara maju. Ya, ini memang kenyataan. Nah, untuk gambaran betapa faktor Cina ini menjadi signifikan, China itu punya akses untuk produksi, akses capacity untuk 2 produksi, yaitu semen dan baja yang ukurannya luar biasa. Jadi semennya itu aksesnya luar biasa, padahal ini sangat konsumsi energinya sangat tinggi, sehingga energi China itu nggak bisa efisien karena faktor bikin semen ini yang sebenarnya udah semua juga disemenin gitu. Tapi ya tadi penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena employment, karena tenaga kerja yang di BUMN yang memproduksi semen ini sangat banyak dan ini keputusan politik. Zaman dulu Zurongji itu melay-off sekitar berapa ya? Sekitar 20 jutaan, 30 jutaan pekerja BUMN. Memang swastanya lagi berkembang, jadi bisa geser gitu, bisa segera diabsorb. Tapi untuk melay-off yang sekarang ini mungkin jumlahnya cuma sekitar 4-5 juta di sektor baja dan semen ini keputusan politik yang sangat sulit sebenarnya bagi Partai Komunis Cina. Kenapa? Karena kebanyakan di sektor ini orang-orangnya sudah tua-tua yang nggak mungkin bisa pindah dengan segera ke sektor yang lain. Nah ini yang baja misalnya, produksi Cina itu sangat luar biasa besar sampai eksesnya, kelebihannya itu lebih besar daripada produksi Jepang dan Korea digabung jadi satu. Jadi memang kalau kita bicara soal globalisasi, ini ada beberapa komponen yang sangat menarik yang mungkin luput dari pengawasan kita, tapi berpengaruh langsung terhadap berkembangnya sentimen anti globalisasi, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang. Nah, faktor China ini yang mungkin saya pikir perlu menarik untuk kita teliti, dan mungkin dari pemetaan itu saya juga mungkin tadi ya agak impulsif juga karena ini memang makhluk yang luar biasa kompleks ya mengenai China ini, tapi ini yang mungkin harusnya masuk dalam equation yang ada. Ya, mungkin Mas Aryo juga sering dengar ya bagaimana misalnya China itu kalau misalnya di forum-forum seperti PBB ketika ada bantuan buat negara berkembang selalu bilang, "Oh, pengentasan kemiskinan, kita punya orang miskin banyak, lebih buat kita," sehingga programnya ke sana yang harusnya bisa buat negara lain. Jadi memang sangat tragis bahwa negara seperti China sudah bisa mengirim wahana angkasa, tapi di sisi lain masih juga minta bagian untuk program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan oleh PBB misalnya. Ini kan kontradiktif jadinya gitu. Nah, ini yang menjadi penting karena kembali lagi, kalau misalnya isu mengenai China, bagaimana pengambilan keputusan, bagaimana kompleksitas ekonomi ini kita luputkan dari bagaimana faktor China cukup berpengaruh, ini kita akan missing the equation dan kita nggak akan bisa lihat pola ke depannya akan seperti apa.
mungkin itu aja sih, saya mungkin fokus pada China karena ini komponen sangat penting dari globalisasi dan terkait dengan perdagangan, karena mereka juga aktor terbesar di perdagangan dan termasuk juga arus modal. Itu saja dulu sih yang mungkin saya mau tambahkan, karena tadi memang AP udah sempat membahas mengenai China, tapi saya ingin lebih emphasis lagi mengenai peran China yang juga sangat diuntungkan oleh globalisasi, tapi kemudian yang perlu dikejar adalah tanggung jawabnya gitu untuk meneruskan tradisi globalisasi, karena tanpa globalisasi juga mereka yang akan bisa bertumbuh, yang mereka akan stagnan juga gitu. Itu saja, mungkin bisa digulirkan lagi dengan pendapat yang lain. Oke, itu aja. Terima kasih Haikal. Oke, thank you Bang Poltak. Silakan ke Mas Api mungkin kalau ada tanggapan atau komentar terhadap komentar dari Bang Poltak tadi. Terima kasih. Apalagi kalau memperhitungkan demografi Cina. Lebih ngeri lagi, pastinya lebih nggak pasti lagi ke depannya gimana. Modelingnya, model development-nya ya. Iya. Ya. Karena kan menua. Ya. Nggak, memang ya oke, kalau kita spesifik bilang lihat ke Cina itu banyak, ya benar kata Poltak sih, banyak yang susah dijelaskan juga ya. Ya terakhir saya ke Cina tahun lalu itu ke kota kecil di Yunnan, not even provincial capital ya, tapi kota kecil. Bayangan saya itu oke, mari kita ke Cina, ke desa, ke kota kecil, kita ngelihat petani-petani gitu kan, lihat sawah. Enggak, yang saya lihat tuh beton, jalanan, yang namanya kampung itu juga kampung yang rumah-rumah beton bagus gitu kan. Ya terus namanya kota kecil itu mungkin levelnya ya Surabaya loh. Bayangan saya kota kecil Cina levelnya Jember enggak, kota kecilnya Surabaya gitu kan, penuh dengan apartemen, mungkin sebagian udah jadi apartemen kosong karena excess supply gitu kan. Ya itu satu contoh dari transformasi yang terjadi dalam 20 tahun terakhir. Enggak sih, ini cuma anekdotal aja, sama menyombong sedikit aja bahwa saya pernah sempat jalan-jalan ke Cina. Tapi kalau ini juga, tapi kalau role of China di dalam multilateral arrangement, tadi yang Poltak nyinggung yang soal bagaimana Cina di PBB, ini kalau ini terkait langsung dengan kerjaan di World Bank dan di ADB. Jadi perdebatan internalnya kan adalah Cina itu masih nggak bisa disebut sebagai negara berkembang yang perlu perlu dikasih pinjaman. Negara ya, tapi ini masalah politis juga ya. Kalau Amerika, stakeholders Amerika, Eropa itu biasa argumen adalah enggak, Cina udah enggak layak lagi masuk sebagai negara berkembang yang perlu minjam. Dia harus di treat sama seperti Malaysia atau Turki atau Korea yang sudah harusnya graduates gitu kan. Tapi Cina sendiri masih mau minjem dari multilateral bank. Kenapa? Intinya knowledge aja. Gimana mereka mau melihat proses, lalu knowledge. Jadi dengan minjem dari multilateral bank, mereka punya akses kepada teknologi yang ada di Jerman misalnya. Kontraktor dari Jerman bisa ngasih teknologi untuk execute project. Jadi juga bagaimana bisa melihat bagaimana cara mengelola dana. Ya. Jadi memang jadinya kontradiksi lagi karena Cina itu masih meminjam dari international bank, tapi juga punya international bank. AIIB, lalu China Aid juga punya sendiri. Nah, kalau dari negara-negara berkembang ke Indonesia masih pengen Cina masih ada, karena apa? Karena proyek-proyek yang sukses itu mayoritas dari Cina. Kalau misalnya Cina nggak ada, mungkin nanti rating World Bank, ADB itu bisa turun, ya kan? Karena successful proyeknya mostly dari sana. Nah, tapi juga di sisi lain itu Cina mungkin nggak punya aspirasi untuk menjadi, tadi saya bilang Cina mungkin nggak punya aspirasi untuk menjadi world leader seperti Eropa, seperti Inggris dulu dan Amerika yang menggantikan Inggris. Tapi dia punya aspirasi untuk menjadi dominant player to some extent melalui trade dan sebentar lagi melalui investasi dan melalui melalui pinjaman, melalui loan. Dan itu udah kelihatan di Pasifik. Role-nya mereka di Pasifik yang bikin Australia itu mulai kepanasan, ya negara-negara Pasifik seperti Solomon Islands dan Kiribati yang sampai tahun lalu itu menjadi allies-nya Taiwan, dalam waktu semalam bisa memutuskan enggak deh, kita sekarang mengakui hanya Cina, hanya RRC aja, hanya PRC aja, kita nggak lagi mengakui Taiwan. Jadi dalam semalam tuh bisa berubah karena ya itu tadi kekuatan
aspirasi Cina menjadi dominant player at least di kawasan. Bukan leader tapi dominant player. Nah, kalau kemudian saya mau mundur sedikit ke tadi beberapa komentar Mas Haryo ya. Oke Mas, jadi saya sebenarnya nggak argue juga bahwa wage itu tidak lagi menjadi faktor ya. Mungkin dari beberapa hipotesis tadi saya ajukan, wage salah satu tapi bukan dominan, dan saya setuju sih kalau tergantung komoditasnya, dan mungkin dalam services betul wage itu akan masih menjadi determinan untuk terjadinya perdagangan internasional. Nah, tapi tadi yang saya tadi katakan adalah dalam banyak hal negara-negara berkembang itu mulai kehilangan comparative advantage. Negara berkembang yang tadinya punya comparative advantage dalam hal wages sudah mulai kehilangan advantage-nya, dan itu yang membuat mungkin strateginya harus di rethink lagi. Gimana caranya positioning atau komoditas apa yang masih menghasilkan keuntungan. Terus global value chain, iya, kita sama-sama nggak tahu. Yang kita bisa bilang adalah mungkin rekonfigurasi, ada reshaping, tapi kita masih sama-sama belum tahu ya nanti bakal kayak apa. Dan kalau tadi kita ngomong Cina sebagai player yang shaping ekonomi dunia di tahun 2000-an awal dan sekarang, Afrika kawasan yang growth of trade-nya lebih tinggi di dekade 2010-an dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, tapi apakah Afrika nanti akan menjadi the next East Asian miracle? Ini yang masih jadi perdebatan ya, karena East Asian miracle waktu itu, negara-negara East Asia yang dianggap miracle punya beberapa faktor yang ada secara bersamaan. Upah yang murah, tapi juga kemudian sumber daya manusia yang relatif bagus, institusi yang lumayan not perfect tapi ada ya. Nah, Afrika itu mungkin upahnya ada, upah rendahnya ada, pertumbuhan ekonominya, demand-nya naik, tapi kualitas sumber daya manusianya itu masih di bawah Asia miracle di tahun 90-an. Bukan hanya pendidikan tapi juga kesehatan. Mereka di lama battling dengan HIV dan masih belum selesai. Harapan hidupnya masih sangat jauh lebih rendah. Jadi itu masih kita pertanyakan apakah Afrika menawarkan hal-hal itu juga. Institusinya jelas lah. Kita bicara negara-negara Asia banyak korupsi, tapi di sana bukan hanya korupsi tapi diktator dan bahkan semi militer. Ya, tapi sekali lagi masih jadi pertanyaan kemana Afrika dalam beberapa tahun ke depan. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan, Haikal. Mungkin dikit nambahin Afrika. Oke. Ada juga ya. Kalau kita yang menjadi sulit dengan Afrika itu adalah karena Afrika itu dulu dibagi-bagi oleh perbatasannya, dibagi-bagi oleh kekuatan kolonial yang sebenarnya membelah berbagai negara itu terhadap tribal, suku. Itu yang membuat kenapa nggak selesai-selesai. Kita ingat dulu Rwanda itu kan Hutu, nama Watutsi, Matutsi misalnya. Tapi lebih dari itu, pembagian tersebut itu membuat Afrika itu punya masalah dengan infrastruktur. Itu nggak ada. Itu Afrika itu lebih besar daripada Rusia, lebih besar daripada Soviet Union, ya. Cuman garis pantainya cukup panjang, tetapi nggak semuanya bisa punya pelabuhan laut dalam, dan kembali lagi yang bisa punya pelabuhan laut dalam nggak punya resources, yang punya resources nggak punya pelabuhan. Jadi yang bisa diuntungkan paling cuma seperti yang di ujungnya seperti Afrika Selatan misalnya, Nigeria, atau yang daerah Ethiopia, ya ada masalah lagi ya. Jadi memang ada satu lagi masalah dengan Afrika itu tadi, infrastruktur, dan di sini sebenarnya balik lagi ya, China melihat ini sebagai peluang bagaimana mereka bisa mempersiapkan. Tapi kalau melihat praktek yang seperti sekarang ini, ya ketika bahkan ya istilahnya COVID ini juga, wabah COVID ini juga membuka juga pandangan sejujurnya mengenai suatu pandangan antar negara ketika beberapa warga Afrika di Guangdong, provinsi Guangdong mengalami yaitu mereka dianggap sebagai potensi masalah, karena ya memang ini COVID ini membuka topeng sebenarnya pandangan. Di situ muncul sampai negara-negara Afrika mengadakan protes karena mereka merasa bahwa warga mereka didiskriminasi di China sendiri. Nah, ini yang kemudian membuat peta juga menjadi berubah juga ke depannya. Jadi ya memang betul tadi Ape menanyakan bahwa China dengan uangnya bisa memflip
Taiwan, memflip posisi Taiwan di berbagai negara. Tapi kalau sudah bicara soal true perception antara warga Cina memandang Afrika, itu yang mungkin dibeli pakai uang juga belum tentu bisa gitu. Ini yang menjadi sulit, dan saya rasa ini yang penting kita lihat ke depannya, karena baik Cina maupun juga Afrika adalah kunci untuk menentukan kemana arah perdagangan dan global ke depannya. Karena kita tahu bahwa Afrika itu tingkat pertumbuhan penduduknya juga masih sangat tinggi, dan mungkin suatu saat akan menyusul. Mereka belum nyampe 1 miliar loh. Jadi untuk nyampe 1 miliar aja gampang, cepat ya. Tapi di sisi lain juga mereka terlalu cepat ke urban mereka nggak terencana. Ini yang juga membuat kenapa banyak daerah di Afrika itu punya banyak slum dan kemudian daerah kumuh, tapi di sisi lain juga biaya hidupnya juga cukup tinggi. Jadi kalau waktu itu pernah ada survei, Angola itu punya biaya hidup buat ekspat itu termasuk yang tertinggi di dunia gitu. Padahal orang bertanya, ada apa sih di Angola gitu? Apa sih yang dikerjakan di sana gitu? Jadi ada bad design juga yang memang cukup panjang di Afrika, dan memang kembali lagi. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang bisa baik buat Afrika, ya itu juga akan baik buat global, dan juga bisa baik buat perdagangan. Karena kita tahu bahwa dengan ekses penduduk yang cukup besar dan masih masuk penduduk muda, kalau pemerintah di Afrika tidak bisa menciptakan employment, atau misalnya masih berantemnya seperti sekarang, ya Syria nggak ada apa-apanya. Sekali gelombang refugee muncul, kita akan mengalami katastrofik secara humanitarian yang juga skalanya akan sangat besar, dan ini juga akan bisa mengubah pandangan kita mengenai globalisasi. Jadi saya rasa mungkin tadi saya bahas mengenai China, tapi tadi karena AP bicara mengenai Afrika, saya jadi tiba-tiba, oh iya, ini ada satu lagi nih yang juga penting untuk kita lihat sebagai gambaran ke masa depan demokrasi, atau pertama masa depan demokrasi, masa depan perdagangan, masa depan globalisasi akan kemana. Karena ini ada satu yang masih belum kelihatan arahnya kemana, tapi akan sangat berpengaruh. Itu saja kira-kira yang mungkin sedikit saya tambahkan. Oke, terima kasih banyak Bang Paul. Ya, Mas Ape ada tanggapannya lagi? Atau langsung lanjut aja. Langsung aja pertanyaan. Oke, tadi ada yang tunjuk tangan dari Rafli ya. Halo. Raf? Halo. Ya, tadi ada pertanyaan. Halo. Ya, ada pertanyaan atau komentar atau tanggapan ke pembicara, ke Mas Ape, silakan. Sebenarnya mau komen dikit aja tentang ini, apakah China akan menjadi negara hegemon. Saya pikir ke depan ini susah juga, karena perilaku China terutama di geopolitik dan hubungan internasional itu bertolak belakang dengan model-model negara-negara hegemon sebelum saat ini ya, superpower saat ini. Misalkan begini, untuk menjadi negara dominan itu kan harus punya aliansi, dan minimal itu berteman baik dengan negara-negara tetangga. Sedangkan Cina ini dengan negara-negara tetangganya itu bermasalah. Laut Cina Selatan, Taiwan, lalu juga dengan Jepang, selalu bermasalah dengan negara-negara tetangga. Dia punya 6 hotspot yang bermasalah di negara-negara sekitar. Syarat itu yang susah hari ini dipenuhi. Sebenarnya Cina punya kesempatan yang cukup bagus untuk menjadi pengganti Amerika, negara yang dominan baik secara ekonomi maupun keamanan, itu aliansi dengan ASEAN. Cuman masalahnya hari ini bermasalah di Laut Cina Selatan. Itu aja sebenarnya. Terima kasih. Oke, thank you, Rafli. Mas Ape, ada tanggapannya? Enggak sih, maksudnya ya setuju. Dan saya juga bukan ahli Cina dan bukan ahli hubungan internasional, cuman kurang lebih kalau teman-teman yang ngerti Cina, intinya sama sih. Kalaupun Cina itu menjadi dominan tuh bukan by design ya, dan mungkin juga bukan aspirasi dari Cinanya sendiri, tapi lebih karena dia bisa exert dominance dan berhasil. Nah, pertanyaannya kan adalah kenapa kalau dia berhasil tuh artinya negara seperti Amerika mensabotase dirinya. Ini istilahnya Mas Haryo. Itu karena Amerika, karena yang lain-lain, karena UK mensabotase dirinya sendiri sehingga nggak mampu atau nggak mau mundur dari gelanggang multilateral arrangement.
Nah, pertanyaannya tentu adalah buat negara seperti Indonesia, seperti ASEAN itu baik apa buruk ya nggak tahu. Tapi bayangan saya mungkin nggak baik buat ASEAN dan buat Indonesia ya. At least kalau dalam arrangement yang lama kita bisa ngerti Amerika insentifnya apa, interestnya apa, strateginya apa gitu kan. Nah kalau di Cina kan mungkin segala macamnya akan jadi transaksional, bukan based on prinsipal tertentu, dan itu yang bikin ASEAN dan Indonesia mungkin nggak bisa untuk pursue a bigger principle atau bigger interest di dalam baik hubungan ekonomi maupun hubungan politiknya antar negara. Saya pikir juga ini kan masalah bahwa leadership itu provide public goods terutama. Dan sekarang ini nggak ada yang mau menjadi leader karena dia harus keluar uang untuk menyediakan public goods bagi semua orang. Juga ya. Apa? Iya, itu. Intinya itu. Amerika juga dulunya mau menyediakan public goods besar-besaran malah. Sekarang udah nggak mau. Kalau mau dapat proteksi dari saya, bayar. Asalnya gitulah. Cina juga nggak mau jadi leader public goods. Transaksional itu ya? Iya, semuanya transaksional. Mungkin Turki mau. Ya, mungkin dia mau. Iya, dan terkait Cina, saya waktu itu ingat 2016 saya ke Manila, ke conference Economic Freedom Network, dan di sana saya ketemu salah satu profesor dari Sri Lanka, Rajit Sali. Kita ngobrol dan waktu itu Trump sudah terpilih, bulan November waktu itu kalau nggak salah, 2016, meskipun dia belum dilantik. Dan salah satu concern terbesarnya dari Profesor Sali juga, dia bilang ya meningkatnya pengaruh Cina itu juga akan meningkatkan korupsi, terutama di negara-negara yang masuk sfirnya dia kan, karena kan Cina itu untuk assert power-nya ya dia kan ngelakuin apa aja, yang penting gue dapat untung, yang penting saya dapat untung, mau seperti tadi Mas Afi sudah bilang kan, nggak peduli sama human rights, nggak peduli sama kebebasan politik, nggak peduli sama political freedom, nggak peduli sama labor rights, yang penting saya dapat untung, ya sudah, silakan kita lakukan transaksi ekonomi. Dan itu salah satu concern terbesarnya dia, dan menurut saya ya itu sangat make sense banget dan sangat memungkinkan banget. Kalau tanggapan dari Mas Ape, kira-kira gimana? Is it possible atau itu hanya ketakutan yang... Gimana? Coba ulangi lagi. Ini aku distracted sama Nofri, nanyanya malu-malu deh nulis. Oh ya, sorry Mas. Iya, intinya ulangi lagi, Kal. Intinya akan dengan meningkatnya power dari Cina ke dalam perekonomian global, tentu akan meningkatkan praktik korupsi, dan juga akan semakin menurunkan kebebasan politik, terutama di negara-negara yang masuk sfirnya dia kan, karena Cina dia nggak peduli sama hal-hal tersebut, sama tadi kayak Mas Ape bilang, nggak peduli sama human rights, nggak peduli sama labor rights, nggak peduli sama economic freedom, pokoknya asal menurut pemerintah Cina, negara tersebut atau rezim yang berkuasa itu bisa memberi keuntungan, ya udah kita lakukan transaksi ekonomi aja. Nah, concern seperti itu apakah memang make sense atau itu hanya ya lebay lah, terlalu berlebihan? Itu mungkin menjadi possibility yang harus kita antisipasi ya, bahwa ya at least for a period, kalau misalnya nanti, nah ini sebelum masuk ke komentarin Nofri ya, kalau nanti memang benar-benar Amerika menarik diri atau bahkan ikut dalam metode transactionality dalam multilateral arrangement, sementara lembaga-lembaga yang ada nggak bisa memainkan role-nya, yaitu mungkin at least for a period sampai nanti ada negara yang akan bilang, hey, kita harus kembali ke prinsip human rights, demokrasi dan lain-lain. Itu adalah possibility yang harus kita antisipasi. Mungkin nanti entah 1 dekade, entah 2 dekade, bahwa isu-isu human rights, demokratisasi itu akan menjadi marginal gitu kan.
Moga-moga nggak kayak gitu, tapi that's a possibility. Nah, ini Nofri pertanyaan agak tricky juga gitu kan. Principle and based on interest. Nggak setuju, Nov. Pada akhirnya memang interaksi itu adalah transaksional ya. Nah, tapi ada yang namanya transaksional itu sebagai strategi untuk pursuing a broader principle. Ada yang transaksional memang benar-benar purely untuk apa namanya untuk ya udah kayak tawar-tawaran gitu kan. Nah, saya kira sebenarnya masih valid untuk ngomongin principles. Valid itu dalam arti gini, karena yang tadi saya katakan bahwa ada kemungkinan kita akan masuk ke era di mana principle based globalization akan terjadi. Nah, kalau gitu jadinya ya apa yang terjadi di Hong Kong misalnya mungkin nggak menjadi interest orang-orang, biarin aja gitu kan. Terus Amerika tinggal bilang, ya udah kalau Hong Kong masuk bagian dari Cina, ya kita nggak usah invest di sana, kita nggak usah berdagang dengan mereka, as simple as that gitu kan. Nah, Indonesia, ASEAN sebenarnya kan dulu ya ini mungkin prinsipal yang zaman perang dingin ya. Prinsipal ASEAN dibangun, prinsipalnya adalah supaya nggak ditarik ke salah satu blok dan lain sebagainya. Lalu ketika perang dingin berakhir nggak ada mau lagi yang ngayomin ASEAN, makanya ASEAN kebingungan sendiri gitu kan. Nah tapi kan sebenarnya ada ide juga untuk bagaimana supaya negara-negara seperti Myanmar itu nggak terus-terusan jadi diktator. Nah, apakah gagal apa berhasil itu kita bisa diskusikan. ASEAN bisa nggak mencapai seperti itu ya. Tapi bayangan saya sih sebenarnya masih tetap perlu kita bicara principles. Ya principles tentunya prinsipal yang bisa kita terima ya human rights, demokrasi segala macam. Karena kalau nanti nggak ada yang memajukan interaksi antar negara yang berdasarkan isu-isu itu, ya nggak tahu juga sih jadinya. Kita ngomongin kebebasan segala macam, forum suara kebebasan mungkin nggak relevan lagi. Nah, itu mungkin tanggapan singkatnya dari saya sih. Thank you Mas Ape. Dari Mas Novi mungkin ada yang mau ditanggapin lagi, Mas? Maksudnya Mas Ape ini suara kebebasan nggak relevan lagi atau gimana, Mas? Mas Boni tolong ya jangan bilang begitu, jangan. Dia tuh mengutip bagian terakhir. Suara kebebasan harus mengapresiasi public goods. Oke, lanjutin Mas, lanjutin. Ada ya. Public goods itu sekarang ini real problem banget gitu. Who provide public goods in the scene of dunia yang ada pemimpinnya kan? Kalau negara ada dia menyediakan, tapi kalau dunia siapa yang menyediakan public goods? Dulu Pak Harto mau menjadi public goods bagi ASEAN, berkorban. Dulu sekarang nggak ada yang mau menyediakan public goods karena dia kaya gitu loh. Indonesia hebat, masih miskin mau menyediakan public goods. Miskin tapi sombong gitu Mas Aryo. Tapi emang waktu itu zaman perang dingin emang selalu bisa ada yang ngebandarin, ada yang akan bersedia untuk ngebandarin. Iya betul. Tapi lumayan loh ASEAN itu misalnya dalam segi mengurangi tension bahkan setelah Amerika cabut mereka bisa security bersama itu lumayan jalan misalnya. Tapi kalau ekonomi ya sebenarnya itu juga tergantung dari rakyatnya sih ya. Tergantung dari pemimpinnya juga. Kalau Pak Jokowi nggak suka memang. Orientasinya bukan ke situ gitu kan ya. Bukan prioritas. Sekarang. Oke. Kok cukup sih Nofri bilangnya cukup. Sekarang ke Mbak Dina. Tadi kan Mbak Dina ada komentar atau pertanyaan. Halo Mbak. Ya, thank you Haikal. Ya. Thank you Kakak Ape, Bang Poltak, Mas Aryo. Ini jadi penasaran ketika bicara soal pandemi kan salah satu term yang juga
digadang-gadang itu adalah soal resilience ya. Apakah kayak misalnya kayak ketahanan pangan, atau ya sama lah membeli produk lokal, karena tadi kan juga Mas Aryo bilang siapa juga coba yang menyediakan public goods, dan ini sementara dengan kondisi pandemi seperti ini kita belum tahu sampai kapan, apakah hal-hal seperti resilience dan ya udah mengutamakan swadaya segala macam yang intinya lokal produk lokal itu juga turut mempengaruhi international trade gitu, terlepas dari faktor ekonomi yang ada ya, tidak udah ada sentimen dan sebagainya. Mungkin kalau di konteks Indonesia seperti apa sih Kakak Ape? Thank you. Nggak tahu, saya udah nggak di Indonesia 5 tahun. Gimana ya? siapa yang mau komentar? Kakak Ape. Ya cerita Filipina aja Mas Ape. Ya, Filipina soalnya mau cerita, cuman ternyata kasusnya udah melalui Indonesia, bingung juga ceritanya ya. Cuman oke, kalau sebenarnya gini, ada hal-hal yang saya lihat ya ini menarik juga kalau membandingkan level community resilience ya di Filipina. Kalau konteks baranggai di sini sebenarnya local government, community level government di level paling bawah yang sebenarnya cukup jalan. Nggak universal, artinya ada baranggai yang hopeless lah gitu kan. Tapi paling tidak di awal-awal pandemi, ketika ini gini, saya waktu pertama kali Manila ditutup gitu kan, bayangan saya 3 bulan. Kalau 3 bulan masih oke. Ternyata ya salahnya adalah pemerintahnya selama 3 bulan tuh nggak terlalu melakukan PR yang harusnya mereka lakukan supaya 3 bulan nggak jadi 4 bulan dan 4 bulan nggak jadi 5 bulan gitu kan. Nah tapi at least 2 bulan pertama baranggai itu cukup efektif dalam ya itu tadi kata Mas Hari menyediakan public goods. Nah public goods itu bukan misalnya surveillance, community surveillance lah, mengatur bagaimana keluar masuk orang di komunitas. Kalau ada yang keluarga yang harus karantin, bagaimana mereka bisa menyediakan resources untuk belanja, menyediakan. Jadi kalau di Filipina ini kan polisi itu nggak kayak Indonesia ya, Polri yang sangat centralized. Tapi di sana polisi itu tiap city itu beda-beda. Lalu ada community policing di level kelurahan lah gitu. Dan di barangnya juga punya aparat yang mereka bisa mobilize untuk itu tadi, untuk surveillance, untuk kalau ada bantuan ngedrop. Nah, ya saya kira itu satu pelajaran yang di mana Filipina di 2 bulan pertama bisa cukup lah, dan lumayan bisa lah, nggak ada gejolak sosial yang signifikan. Ya memang kalau udah kita bicara 3 bulan, ketahanan dari masyarakatnya udah mungkin udah mencapai limit. Jadi ketika dibuka sedikit, orang-orang langsung berusaha kembali kerja, dan itu yang bikin second outbreak-nya. Tapi saya kira memang di satu pelajaran, kalau kita bicara resilience, satu komponennya sebenarnya adalah resilient di level community. Gimana community itu bisa menyediakan public goods yang artinya mungkin tidak harus selalu tergantung pada pemerintah yang lebih tinggi, atau at least bisa menyediakan resource untuk di-share antara pemerintah yang lebih tinggi dengan level komunitas. Itu kira-kira, Din. Thank you, Pak. Oke, thank you Mas Ape. Mungkin ada lagi ya. Novri itu Novri jangan provokasi aja dong di chat ya, langsung ngomong dong. Saya nggak mau kembali ke desa, Mas Boni. Saya nggak mau kalau keputusannya di surveillance saya kembali ke desa. Tapi kembali gini, kalau kembali ke desa, Indonesia itu sekarang udah 55% penduduk kota. Jadi yang namanya desa pun udah menjadi kota gitu ya. 60%, Mas. Udah 60 bahkan ya. Ya. Udah 55 itu waktu aku pindah, Mas. Berarti sekarang udah 5 tahun lalu. Saya mungkin sedikit komentar mengenai tadi, apa kan raise mengenai vaksin ya. Ini juga ada satu yang menjadi menarik buat saya, karena pada dasarnya dulu pernah dilakukan. Jadi waktu wabah SARS yang pertama tahun 2003 dulu, itu kan semua rame-rame, ada banyak perusahaan tuh berusaha untuk bikin vaksinnya. Yang terjadi adalah begitu vaksinnya selesai, pandeminya hilang, nggak jadi, never materialize.
itu mereka rugi gede dari situ kan. Nah, jadi memang ada satu faktor yang unik juga seperti ini. Dulu tahun 1966 68 gitu, itu pernah ada flu Hong Kong. Flu Hong Kong itu juga sampai Amerika itu melakukan vaksinasi massal, itu sampai 50 juta orang divaksinasi. Kemudian ada berapa ribu yang akhirnya kena penyakit karena side effect ya, efek samping dari vaksin ini. Dan ternyata ya udah flu-nya hilang sendiri gitu. Nah, memang kalau untuk yang seperti COVID sekarang, kita nggak bisa bahwa itu hilang sendiri, tapi ini memang rebutan waktunya itu adalah satu kalkulasi yang penting adalah ini ada prevalensi kan sebenarnya ini ada mutasi nih ke COVID yang strain yang baru yang lebih cepat dia menular tapi less deadly, less lethal gitu. Itu makanya kenapa sekarang tiba-tiba angkanya jadi naik, tapi kok angka kematiannya turun. Betul, ada yang bilang perawatannya jadi lebih baik dan lain, tapi kelihatan bahwa ini lebih jinak tapi lebih cepat menularnya. Nah, yang jadi repot adalah ini juga dengan 160 pemain mau tiba-tiba masuk ke dalam pasar secepat-cepatnya, ini semua pasti akan mikir juga. Ini kalau tiba-tiba jadi ada yang dominan, saya udah selesai, udah keisi pasarnya. Udah keisi pasarnya sama yang proven. Atau saya mau masuk di segmen mana gitu. Dan yang lain-lainnya. Jadi memang ini kalau yang tadi Ape bilang itu, ini ada high stake game ya. Memang betul yang seperti perusahaan-perusahaan besar pasti berusaha untuk gue bisa sampai 200 kayak seperti misalnya AstraZeneca itu mereka udah dealnya udah ratusan juta, 200 juta dosis, 300 juta dosis dan lain-lainnya. Nah, tetapi kembali lagi kan kalau dia berhasil itu kan berarti ngabisin pasar dari pemain-pemain lain yang akan masuk ke dalam. Udah keluar, udah riset dan segala macam, ternyata udah keisi pasarnya. Atau tiba-tiba ada herd immunity yang cukup kuat gitu kan, kalau kita beberapa waktu lalu kan juga sempat ada berita di Reuters bahwa New Delhi itu ternyata sudah ada herd immunity yang belum terjelaskan sekitar 20%. Orangnya udah relatif kebal gitu terhadap COVID. Ini hal-hal yang fenomena yang kita nggak pernah tahu gitu. Jadi memang ini menjadi menarik ya mengenai vaksin ini karena kembali lagi banyak pemain berusaha untuk masuk pada waktu yang sama, jeda yang sama, mereka akan bunuh-bunuhan ya karena kalau make it or break it. Tapi di sisi lain mereka juga akan berhadapan ketika ini pandeminya ini melebar, bisa ada imunitas yang sudah terjadi yang nggak akan membutuhkan produk mereka juga gitu. Ini high stake game yang mungkin kita perlu perhatikan. Ini kan ada sektor private, ada sektor yang di bawah swasta, atau misalnya seperti China itu kan unik ya, mereka punya yang Sinovac, kemudian ada satu lagi yang khusus militer sampai yang vaksin yang militer sudah boleh untuk penggunaan, lalu semua orang juga nanya. Ya, ini penggunaannya di mana? Ya nggak apa-apa, yang pakai cuma orang militer kok. Jadi ya oke, untuk keadaan darurat gitu, approval, di-bypass semuanya gitu. Jadi ini memang menjadi menarik karena kita akan melihat ini kompleksitas yang akan bergulir ini akan sangat tinggi, tapi memang ini jawaban dari satu hal, karena semua aktivitas ekonomi yang terjadi sekarang ini dengan apalagi stimulus yang dilakukan di berbagai negara yang sudah skalanya triliunan dolar, ini memang nggak bisa hanya akan temporer karena memang normalisasi itu hanya bisa tercapai lewat herd immunity. Herd immunity itu tapi ada dua jalan, membiarkan semua orang terinfeksi yang tentu secara politik itu sangat sulit untuk dijustify ya. Atau ya tadi lewat herd immunity yang muncul lewat vaksin, dan berarti sini secepat-cepatnya dengan seluas-luasnya. Nah, tadi Ape juga sempat sampaikan, memang ini masalah bisa bikin vaksin satu hal, tapi logistik untuk bisa sampai ke penjuru dunia untuk sebuah substans, sebuah bahan yang nggak tahan cuaca, nggak tahan panas, kemudian harus segera, ini masalah yang lain lagi yang juga cukup kompleks. Tapi ya kita akan lihat ini bagaimana logistik dan bagaimana inovasi di sisi medik ini akan mungkin ada revolusi, karena banyak orang di pharmaceutical juga bilang ini unprecedented semua nih. Tapi ya lesson learn-nya kita akan mungkin ya, salah satu mungkin hikmahnya kita akan melihat bahwa sektor pharmaceutical akan jauh lebih sigap, dan banyak pemerintah juga akan mulai aware bahwa faktor kesehatan itu menjadi sangat penting. Ini ada teman yang kebetulan di US Embassy sampai cerita, ini kayaknya ke depannya akan lebih mungkin terjadi adalah Amerika mulai memikirkan kembali, apalagi kalau misalnya Joe Biden yang terpilih ya misalnya, oh ya udah anggaran militer mungkin kita akan pangkas, tapi kebutuhan yang public goods yang mengenai kesehatan di internal itu kan ditingkatkan, karena risikonya adalah kalau terjadi wabah lagi seperti pandemi COVID ini, itu semua kekuatan militer nggak ada artinya.
nggak bisa dipakai juga gitu kan, lebih baik tapi di sektor kesehatan akan sangat berkembang. Nah, kalau misalnya tadi pandangan ini menjadi pandangan umum mengenai kekuatan militer nggak begitu relevan lagi, sementara makin inward looking, ya ini kita akan melihat bahwa global trade juga akan berubah, karena global trade yang sekarang terjadi dan blok-blok yang menyertainya adalah sisa dari zaman perang dingin dulu yang masih terus bertahan sampai sekarang, yang sampai belum ketemu kegunaannya, ya seperti tadi ya, kalau misalnya Amerika punya pesawat F-35 yang stealth dan lain-lainnya, lantas mau dipakai apa? Nggak relevan untuk keadaan seperti sekarang gitu, dan mau digunakan untuk apa gitu. Sama seperti juga pembahasan beberapa orang Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan memang kenapa sih masalahnya? Ya karena sana ada sumber gas, migas dan lainnya. Lah ya kalau misalnya seperti keadaan seperti sekarang yang memang demand terhadap minyaknya juga turun, siapa juga yang mau ngegali di sana? Orang seperti Brazil aja yang offshore-nya aja rugi luar biasa gitu untuk minyaknya. Jadi kita akan berhadapan dengan perubahan yang sangat cepat dan sangat fundamental ke depannya yang ditentukan justru dalam skala berapa bulan sampai dengan 1 tahun ke depan. Oke, nih kalau vaksin benar. Jadi kan semuanya gambling nih, manufacturer itu gambling, yang R&D gambling, pemerintah juga gambling. Kalau dia udah pesen 2 juta misalnya dosis ternyata ntar nggak kepake, ini kan resource-nya terbuang nih oleh pemerintah. Manufacturer juga kalau saya udah sedia 2 juta ternyata nanti nggak ada yang beli, itu kan rugi kan. Nah, di situ kan dibutuhkan how to solve the coordination problem. Ini kan public goods. Nah, yang mencoba menyediakan public goods untuk coordination problem di sini adalah ternyata filantropi. Jadi Gavi Alliance, yang tadi saya bilang, Gavi Alliance itu yang donatur utamanya Gates Foundation, lalu kemudian dia ngajakin yang lain-lain swasta dan lain filantropi. Dia bilang, dia mencoba untuk kita nanti akan beli deh. Caranya adalah Gavi itu menjadi semacam middleman. Dia ajak pemerintah, negara-negara, yuk kita bikin pooling order masuk di sini, tapi intinya adalah nanti kita solve tergantung berapa yang resource yang dicip oleh masing-masing. Buat negara yang miskin atau nggak mampu, nanti kita pakai uangnya donor. Nah, lalu dia bilang ke manufacturer, kita punya demand yang udah pasti nih. Kamu ya kalau nanti ternyata penyakitnya hilang, ya nggak apa-apa, kita tetap beli. Nah, Gavi juga bilang, ya kalau kita antar vaksin hilang, ya stoknya biar saya yang pegang. Nanti kita akan pakai gitu buat the other outbreak lah. Nah, menariknya itu tadi yang coba memainkan peran sebagai middleman providing public goods adalah filantropi yang kemudian juga mengajak lembaga seperti WHO dan lain-lain. Jadi bukan dilakukan oleh WHO sendiri, bukan oleh pemerintah, tapi oleh filantropi. Lalu ada another institution yang namanya CEPI, Coalition for lupa lah. Kalau dia role-nya lebih di bagian R&D-nya. Dia ngasih uang, juga sama itu dari Davos, World Economic Forum juga. Dia ngumpulin uang untuk supporting R&D ke ya intinya juga biaya R&D itu kan sebenarnya public goods kan. Orang kalau misalnya R&D itu mahal. Jadi kalau saya menemukan obat yang berhasil, saya mau patennya saya pegang dong selama berapa puluh tahun. Nah, tapi si CEPI ini dengan mensubsidi R&D, dia bilang, oke, saya kasih, tapi nanti itu jadi public goods kalau berhasil. Nah, itu another model mungkin ketika lembaga internasional nggak terlalu berperan dalam menjadikan leadership as public goods kayak Mas Hero bilang, mungkin another actor, walaupun tentunya terbatas ya, adalah filantropi atau bahkan swasta. Nah, apakah model ini sustainable, apakah model ini akan bisa direplicate di another pandemi, nggak tahu. Tapi kita lihat aja model ini jalan apa enggak. Satu lagi yang belum dibahas, itu tadi energi. Ya. Ini selama COVID kan nggak ada yang eksplorasi. Nggak ada yang eksplorasi sama sekali. Mencari minyak baru, mencari sumber daya baru, mencari gas baru, nggak ada. Berhenti semua. Nah, ini kapan munculnya kelangkaan ini? Karena nggak ada eksplorasi. Itu juga suatu hal yang belum dipikir. Ya, mungkin sudah dipikirkan, tapi nggak tahu gimana ini masa depannya energi ini. Ya,
Ya belum bisa bilang juga Mas. Ini kalau Mas Aryo nggak tahu, kita nggak tahu. Mas Aryo aja nggak tahu, berharap kita tahu kan nggak benar juga. Iya, makanya. Saya rasa Bang Polta tahu. Tapi terkait Enggak Cina, lah. energi dan Cina. Coba Oh. gimana Bang Polta? Kalau mereka sih ya kemarin kan sempat sampai harga minus itu kan, itu emang luar biasa. Jadi memang salah satu demand atas energi, terutama dalam hal minyak itu kan sangat ditentukan sektor penerbangan. Nah ini yang sampai dengan tahun 2024 belum akan pulih. Nah ini yang cukup signifikan berpengaruh. Dan di sisi lain juga memang OPEC itu nggak pernah sepakat dan mereka saling cheating sebenarnya. Apalagi kalau seperti demand seperti sekarang, ini mereka akan punya kecenderungan untuk ya kita tahu lah dari studi ekonomi mikro, mereka kan itu kartel yang bocor mulu gitu kerjaannya dari dulu gitu. Jadi sebenarnya sih kalau tadi Mas Aryo bilang mengenai eksplorasi itu benar, ada benar. Di sisi lain juga kita punya kekuatan di mana yang mengendalikan pasar itu sama-sama butuh uang juga gitu, dan mereka lebih butuh uang daripada butuh minyak. Jadi kalau kita lihat seperti sekarang ini mereka bisa sepakat karena memang oke, sama-sama menjaga, tapi kalau misalnya kebutuhan akan minyak, kebutuhan akan uang ini atau pembayaran defisit ini masih terus berjalan, saya bisa melihat bahwa mungkin Arab Saudi mulai cheating, enggak lah, biasanya dia belakangan paling cheating, tapi yang negara kecil-kecil juga mulai akan cheating, mulai akan banjirin lewat pasar gelap dan lainnya, tapi ini akan menjadi supply. Tapi betul, ini juga eksplorasi juga bicara soal apa yang akan muncul dalam 3-4 ya mungkin dalam berapa kuartal ke depan gitu. Cuma memang tadi karena Dinda bilang mengenai China, memang China sih ngeborong banyak karena mereka juga punya kebutuhan untuk minyak strategis mereka. Mereka tuh cadangan minyak strategis China itu baru sampai sekitar 30-40 hari gitu. Jadi memang masih jauh dari cukup. Sementara buat mereka itu mereka vulnerable karena memang jalur minyak mereka tuh dari Afrika atau dari Timur Tengah harus melewatin choking point banyak sekali, mulai dari pesisir pantai pesisirnya sampai dengan Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Sunda. Ya memang sebenarnya China harus baik-baikin Indonesia karena kita yang jaga 3 ini kita sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya selat itu tertutup, ya mereka cuma punya cadangan ya cuma 30 hari cadangan minyak yang pasti ya akan dampaknya terhadap ekonomi mereka sangat besar. Mereka dulu sempat mau bangun pipa ke Siberia, tapi kayaknya ada antara China dengan Rusia ini kan antara benci tapi rindu sama butuh juga gitu. Nah ini yang inkonsisten, jadi masih belum jalan juga pipa tersebut karena balik lagi ada hal-hal lain lah yang di luar moneter, yang di luar ekonomi yang masih harus jadi kalkulasi. Tapi menarik sih, yang ini kita akan ketemu gabungan beberapa. Jadi satu sisi eksplorasi nggak jalan, ya berarti akan ada kegangguan. Sisi lain juga ada pemain-pemain di dalam OPEC yang juga butuh uang, BU ya, karena defisitnya, dan mereka akan punya cenderung, dan mereka cuma punya pendapatan dari minyak, mereka akan cenderung cheating. Nah di sisi lain juga ada demand yang turun, yang baru akan recover cukup signifikan, juga makan waktu cukup lama, itu sektor penerbangan, tapi ya ekses dari itu juga kalau nggak ada penerbangan pasti pariwisata juga akan jeblok gitu, akan cukup lama jebloknya. Di sisi lain perdagangan juga salah satu konsumen minyak yang cukup besar itulah logistiknya perdagangan ya, seperti kapal kontainer dan lainnya, itu luar biasa besar kebutuhannya. Jadi memang ini banyak sekali yang variabel-variabel yang sedang bergerak dan orang belum tahu nih arahnya akan kemana gitu. Itu aja sih mungkin mengenai sektor energi yang nanggapin tadi Mas Arya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Bang Poltak. Mungkin karena ini udah jam 9 lewat nih ya. Di Filipina beda 1 jam ya Mas Ape ya? Udah jam 10 ya? Waktu Bali. Waktu kita. Oke, karena udah jam 9 lewat, mungkin diskusi ini akan kami tutup. Terima kasih banyak untuk Mas Ape atas waktunya dan untuk serta untuk teman-teman. Terima kasih Mas Ape. Bang Poltak. Makasih undangannya, makasih komentar-komentarnya. Makasih Mario, terima kasih banyak. Mas Nofri. Mungkin sebelum itu kan saya serahkan ke Mbak Dinda. Terima kasih. Dipersilakan Mbak Dinda. Thank you, background dari Liverpool. Apa bagus background-nya. Jangan
silakan ini untuk ngobrol lagi di forum kebebasan. Kalau ada ide-ide apa juga kita kadang-kadang bikin polling juga untuk tahu apa sih yang mau